CS CS Kimi minta co-host ya? partisipan 10. 1 menit menuju live. Ya, semua udah siap ya? Sebentar. Pendeta MYM dan Gurunda Zuma ready? Udah standby ya? Siap. Siap, Gurunda? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu aku hitung mundur untuk live. Dimulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, live, go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan kami para mujahidin Ghazwul Fikr di malam yang sangat spesial kali ini, Masya Allah. Karena telah tiba juga saatnya hari yang kita tunggukan, yaitu hari pertemuan kedua antara Gurunda yang kita cintai, Gurunda Zuma, dan juga pendeta yang kita hormati, Pendeta Muryo Wali, atau yang kita kenal dengan Pendeta MYM. Di dalam topik berikutnya yaitu tentang pewahyuan Al-Quran versus Bible. Di sini kita akan titik fokuskan topiknya di sana tentang pewahyuan ya. Jadi argumentasi dan pertanyaan akan diarahkan ke pewahyuannya. Nah, lalu untuk kejelasan alur dialog kita kali ini, kita akan membagi 2 sesi dalam dialog kali ini. Sesi pertama kita akan membahas pewahyuan Al-Quran terlebih dahulu, sehingga tidak akan ke ranah Bible. Lalu kemudian sesi keduanya di hari yang sama setelah pewahyuan yang pewahyuan yang Al-Quran, kita akan membahas pewahyuan dari Bible gitu. Sehingga tidak tertimpang tindih sesuai dengan request Pendeta MYM. Bagaimana Gurunda dan Pendeta MYM untuk pembagian sesi tersebut? Iya, sesuai dengan permintaan dari Pak Pendeta. Kita ikuti aja arahnya. Oke, siap. Pendeta aman berarti ya? Ya, silakan. Oke, thank you kalau begitu. Nah, kemudian waktunya ini akan dibagi sama dari opening statement, lalu kemudian sesi rebuttal dan juga sesi partisipan, lalu closing statement di semua sesi yang ada itu akan dibagi masing-masing pihak mendapatkan 5 menit gitu. Nah, nanti rebuttal atau saling tanya jawab itu akan ada 3 kali putaran, lalu putaran keempatnya itu akan ada TikTok antara Gurunda dan Pendeta MYM di masing-masing sesi. Lalu setelah TikTok ada partisipan bertanya, masing-masing hanya 1. Lalu kemudian setelah masing-masing bertanya, kita tutup dengan closing di masing-masing sesi. Sampai sini bisa dipahami? Dinda Kores, tadi pembukaan untuk sesi pembukaan itu berapa menit ya? 5 menit. Boleh ditambah nggak waktunya? Bisa, Gurunda. Berapa? 7, 6? Kalau bisa 8? 7. 7 ya, 7 menit. Oke, Pendeta MYM menyepakati untuk closing opening. Ya, 7 menit. Statement 7 menit. Itu 7 menit masing-masing pihak. 7 menit. Baik. Saya pun nanti Oke, kalau begitu siap. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu sepertinya kita sudah pahami bersama. Nanti kalau teknis-teknis bisa kita diskusikan di ini dengan singkat dan general.
Mari kita langsung saja masuk ke arena dialognya Ikhwani Fillah dan saudara kekristenan yang menonton. Topik pertama kita kali ini adalah pewahyuan Al-Quran. Nah, sesi pertama kita adalah opening statement. Dan pihak pertama yang akan memberikan opening statement tentunya adalah Pendeta MYM. Pendeta MYM, 7 menit pertama silahkan. Loh, keliru. Pewahyuan Quran ya Zuma yang menjelaskan, saya yang membantah, yang menyerang. Kok saya tidak percaya Quran, kok saya yang pertama, aneh ini. Nggak apa-apa, langsung aja bantah. Enggak. Yang menyampaikan tesis tentang pewahyuan Quran itu Zuma. Habis itu saya membantah nanti. Oh, sebentar. Ini jangan dulu dimulai. Berarti ini yang opening statement cuma satu dong. Ya, kita silakan. nggak ada pakai opening statement, kita langsung rebuttal kalau gitu ya. Begini. Opening statement khusus Quran itu Zuma. Nanti opening statement tentang Alkitab itu saya nanti. Oke, aku ngerti, aman. Ya udah kalau begitu berarti ini posisinya nggak opening statement masing-masing pihak, Ikhwah. Opening statementnya cuma satu pihak, lalu kemudian langsung diserang oleh pihak yang berlawanan. Oke, kalau begitu Gurunda silahkan 7 menit dimulai setelah Gurunda berbicara. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema kita pada malam hari ini adalah pewahyuan Al-Qur'anul Karim dan juga keberadaan Biblos, ya. Berbicara mengenai pewahyuan itu hanya ada pada kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi. Kalau yang dituliskan bukan dari Allah, itu bukan wahyu, tetapi hanya karya tulis biasa. Kata wahyu sendiri itu berasal dari bahasa Arab dan tidak ditemukan di dalam bahasa manapun. Ya, ini hanya ada dalam bahasa Quran. Bahasa Quran menerangkan tentang wahyu yang memiliki arti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Jadi yang tahu hanya yang menerima dan kemudian yang terlibat di dalam penerimaan yang bersumber dari Allah. Itu wahyu. Nah, definisi ini kemudian jelas bahwa pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan pada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Itu wahyu. Lalu kemudian wahyu ini adalah kata masdar yang disandarkan, yang bermakna isyarat, yang cepat dan tersembunyi. Ya, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu tentang Al-Quran. Jadi wahyu itu diterangkan al-wahyu mayuhyilah. Jadi asalnya Allah. Ila nabiyyi minal anbiya wa yutabbitu fil qalbi. Jadi wahyu itu adalah secara kaidah yang tidak dimiliki dalam agama manapun selain Islam. Apa yang diilhamkan kepada Nabi, kemudian Allah teguhkan apa yang diberikan itu ya di dalam hati seorang Nabi tersebut. Nah, ini perlu saya garis bawahi supaya nanti jangan nyebrang gitu ya. Pewahyuan Al-Quran. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Islam itu muncul, tidak ada sumber dari manapun yang mencatat akan adanya sebuah kitab dalam bahasa Arab di semenanjung Arabia pada masa itu. Sebelum Al-Quran, kitab yang merupakan sebuah salinan yang merupakan pewahyuan diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu berbahasa Arab, di mana Iqra, bacalah, merupakan pembuka daripada wahyu yang diterima oleh Rasul Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ini dapat dipastikan bahwa kemestian daripada wahyu itu perlu dipahami bahwa para sahabat menghafal sekurang-kurangnya seberapa surat terlepas dari apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan apa yang kemudian menjadi acuan dalam pewahyuan. Jadi gini, sejarah mencatat saat Rasul Muhammad SAW sampai di Madinah,
beliau segera memenuhi keperluan untuk mengatur segala sesuatunya dan minta setiap yang berilmu, walau masih minim, agar menyampaikan pada orang lain tentang hal yang menjadi apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di zaman kekuasaan para khalifah, ya, ketika kemudian di sekitar tahun 35 Hijriah, Madinah ini berfungsi sebagai pusat agama, militer, ekonomi, dan juga administrasi negara Islam yang sepenuhnya merebak hingga menembus sejak Afghanistan, ke Turki, sampai ke Yaman, bahkan sampai ke Mesir. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa apa yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat, dituliskan oleh para sahabat. Lalu kemudian hal ini perlu diketahui bahwa kita memahami di saat-saat sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau, baik yang kita terima sebagai pewahyuan maupun sebagai pemberitaan yang mana di dalam Islam itu disebut hadits dan kemudian disebut ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tidak mungkin kemudian diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung, maka akurasi berita akan jadi puncak perhatian kita. Nah, saat Rasulullah Muhammad SAW memasuki episode sejarah, pemeliharaan pewahyuan Al-Quranul Karim dan Sunnah itu menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas Muslim pada masa itu mampu membuat suatu konstruksi keilmuan yang begitu yang begitu sempurna, jelimet dalam bahasa kita, dalam mengurai ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalian ilmu pengetahuan. Sistem ini yang kemudian didasarkan pada hukum kesaksian. Nah, ketika kemudian saya mengatakan hal tersebut, maka yang perlu diurai, apa yang terjadi terhadap pewahyuan Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah, disampaikan kepada sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, sahabat kemudian menuliskan, lalu kemudian disampaikan kepada para pengikut-pengikut selanjutnya. Ini yang disebut dengan kaidah genetika lahirnya sistem isnad atau sanad di dalam pemberitaan. Nah, oleh karena itulah kemudian pewahyuan itu jelas dari Allah melalui perantaraan malaikat, kemudian pada baginda Rasul Muhammad SAW, kepada Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sahabatnya kemudian menghafalkan. Dan hafalan ini kemudian itu senantiasa diulang di hadapan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang ditorehkan dalam pewahyuan ini disampaikan kepada para sahabat kemudian membentuk sebuah pengajaran di mana sistem penyampaian dan penerimaan wahyu itu secara sistematis sampai kepada para sahabat. Iya, afwan guruna, waktu sudah habis dan dicukupkan sampai kepada para sahabat bahwa pewahyuan ini sistematis. Sekarang kita masuk langsung saja ke rebutal, yaitu saling berbantah-bantahan karena opening statement sudah diberikan dari pihak Muslim dalam topik ini. Pendeta Muria Wali, waktu 5 menit kami berikan, silakan. Ya, baik. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya, baik. Saya mendengarkan tadi penjelasan panjang lebar, tetapi saya tidak mendengarkan satu detail bagaimana wahyu itu diberikan kepada Nabi Anda, ya. Apakah wahyu itu diturunkan dalam pengertian berupa didikte, ya, artinya kalau Nabi Anda itu menerima pewahyuan itu dari para malaikat, ya, katakanlah malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah Anda, lalu kemudian apakah itu merupakan semacam mendikte Nabi Anda atau semacam membiarkan Nabi Anda mendapatkan ilham lalu kemudian menulis dengan bebas atau apa? Saya butuh penjelasan lebih detail karena bagi saya ini sangat penting sekali, ya. Itu yang pertama, ya. Bagaimana proses pewahyuan itu diberikan kepada Nabi Anda, ya, oleh Tuhan Allah Anda,
ya melalui malaikat Jibril atau bagaimana begitu ya diturunkan itu, apakah itu langsung didikte dan didikte dalam bahasa apa, dalam bahasa Arab begitu ya. Dan ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Itu yang pertama, mohon dicatat baik-baik Ustadz Zuma ya, mohon moderator juga mencatat baik-baik tanggapan saya ini. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, saya hanya bicara 2 poin saja saudara ya. Yang kedua, menarik tadi dalam kata-kata Ustadz Zuma yang paling terakhir itu bicara tentang pewahyuan yang sistematis katanya. Ya, pewahyuan yang sistematis. Nah, berangkat dari istilah pewahyuan yang sistematis ini berarti pewahyuan kitab Anda itu mempunyai satu sistem yang sifatnya rasional, di mana diwahyukan dari A sampai Z itu dengan cara yang terstruktur, dengan cara yang sistematik dan rasional begitu ya. Saya beri satu contoh sekarang. Ya, saya beri satu contoh. Di tangan saya ini, sayang saya tidak mau open cam karena Zoom tidak mau open cam, ya saya pun biar adil saya tidak akan open cam ya. Di tangan saya ini ada satu buku biografi, biografi tentang Bapak Gus Dur ya, mantan Presiden Republik Indonesia ya. Gus Dur ini adalah seorang tokoh Islam yang sangat-sangat saya hormati. Nah, ditulis oleh Greg Burton ya, seorang Barat rupanya ini ya yang menulis ya. Dan ketika saya membaca buku ini, dia mempunyai satu sistematika tersendiri, ya, satu rasionalitas tersendiri. Yang pertama-tama dia berbicara tentang masa kecil Gus Dur ya, dari lahir, masa kecilnya begitu ya, dibesarkan di pesantren ya, dan seterusnya ya. Lalu kemudian bagian kedua mulai pembentukan intelektual Gus Dur seperti apa begitu ya. Lalu bagian ketiga itu dibicarakan tentang Islam dan modernitas ya, bagaimana Gus Dur itu dengan Islam liberal bagaimana ya, itu tahun-tahunnya itu jelas itu ya, seperti itu ya. Lalu ada masyarakat sipil dan Islam ya, itu berbicara tentang reformasi dan kontroversi tahun 84 sampai 90, lalu ada mendorong batas tahun 90 sampai 94, lalu ada politik pembaharuan dan kepresidenan. Nah, ini waktu Gus Dur masuk politik dan menjadi presiden dan sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2000 pada tahun 2001 ya. Jadi ini buku sangat terstruktur dan sangat sistematis ya. Dan yang saya mau dengar malam hari ini dari Ustadz Zuma berkaitan dengan pernyataannya tadi yang mengatakan pewahyuan yang sifatnya sistematik ya. Di dalam kitab Anda itu ada surat Al-Fatihah, itu yang pertama ya, itu pembukaan ya. Lalu yang kedua itu ada surat Al-Baqarah ya, itu surat sapi betina. Dan di situ dibicarakan 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Qur'an ya. Nah, yang saya pertanyakan ya, ini kok tiba-tiba muncul itu 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Qur'an begitu ya. Kan harusnya menurut saya penciptaan manusia seperti apa, asal mula manusia seperti apa, lalu bagaimana manusia itu menjadi rusak, menjadi kafir dan lain sebagainya, itu yang menjadi sesuatu preseden sebelum membicarakan tentang 3 golongan manusia. Nah, yang saya minta dari Ustadz Zuma untuk menjelaskan secara ringkas saja, tidak usah panjang lebar, mengenai rasionalitas daripada kitab Anda. Ya, itu saja dulu. 10 detik. Ya, itu Oke, saja dulu. Sudah. Ya. Iya, sip. Afwan, ini untuk timer. Tadi 7 menit ya startnya, dan ini dipaskan saja menjadi 5 menit. Silakan diulang lagi ke 5 menit, di reset ke 5 menit untuk yang megang timer. Akhirnya syukron sekatiran. Oke, ini aku akan refresh si pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana pewahyuan itu secara jelasnya, secara detailnya. Lalu yang kedua adalah di mana letak rasionalitasnya, begitu ya, Pak MIM? Ya, betul. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan, mudah-mudahan jelas tadi. Kalau tidak jelas bisa tanya lagi nanti. Siap, ya. Ini kalau misalnya sudah dibenarkan 2 pertanyaan ini, Gurunda bisa ditangkap pertanyaannya? Iya. Siap, thank you. Kalau begitu, timer berjalan ketika Gurunda berbicara. Silakan. Oke. Jadi yang Anda harus pahami, wahyu itu adalah isyarat
dari pencipta langit dan bumi yang tidak nampak oleh manusia. Itu wahyu. Itu wahyu. Kalau bukan nabi, boleh dikategorikan sebagai mimpi. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, Al-Quran menerangkan begini. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Ya. Wan nabiyyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian, termasuk Ibrahim. Artinya bahwa kalau kita melihat dari definisi wahyu itu sendiri, Allah memberikan isyarat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian isyarat ini diperintahkan oleh Allah untuk baginda Rasul Muhammad SAW sampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu wahyu. Tolong dicamkan baik-baik. Wahyu adalah isyarat dari Allah yang diberikan kepada seorang nabi, ya. Lalu kemudian nabi ini diberi perintah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, bagaimana wahyu ini datang kemudian kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Lagi-lagi wahyu itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dialah yang mewahyukan Al-Quranul Karim, yang menurunkan Al-Quranul Karim ke dalam hatimu dengan izin Allah, biiznillah. Jadi Allah yang memberikan izin, memberikan perintah, memberikan titah kepada malaikat Jibril yang adalah Rohul Kudus untuk menyampaikan isyarat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian penguat daripada dalil ini, Al-Quran juga menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Kudus yang adalah Jibril itu menurunkan Al-Quranul Karim dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran itu dengan kebenaran diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Lalu kemudian pertanyaan saudara, kenapa Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah di dalam Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya sampai ayat ke-20. Memang ada 3 golongan di situ. Golongan mukmin, golongan manusia pertama dalam menerima Al-Quran, golongan orang yang mukmin atau golongan orang yang beriman. Mereka adalah orang yang mempercayai dengan sungguh-sungguh kebenaran isi Al-Quran dan tidak bisa meragukan sedikit pun. Keimanan golongan ini dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah. Silakan Anda buka ayat 3 sampai ayat 4. Dan ciri-ciri dari golongan mukmin ini adalah mereka mempercayai akan adanya hal yang gaib, mendirikan salat, berimpak, serta beriman kepada Al-Quran dan hari akhirat, menyembah hanya kepada Allah, dan mendudukkan para nabi sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan yang dusul menjadi manusia. Golongan kedua, golongan kafir, golongan manusia yang diberi akal tapi tidak difungsikan. Dalam Al-Quran, ya, itu jelas. Al-Quran menjelaskan ada golongan kedua yang tidak menerima Al-Quran, yaitu golongan kafir, kufur, mereka yang tertutup hatinya dan juga pikirannya. Golongan ini adalah lawan dari golongan yang tadi, golongan mukmin. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran. Kenapa tidak bisa percaya? Karena membacanya pun tidak bisa. Di dalam Al-Quran, ayat yang saya sebutkan, ayat 5, ayat 6, ayat 7, di situ jelas golongan-golongan kafir ini tidak akan beriman meskipun sudah diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk, Isa adalah utusan Tuhan. Tuhan Allah satu-satunya Tuhan, tapi mata hatinya semua tertutup, sehingga mereka orang-orang yang disebut kufur, karena hatinya terkunci, penglihatannya buta, pendengarannya tuli. Akibat ulah dari mereka sendiri yang mengeraskan hati ketika kebenaran itu datang. Yang ketiga, golongan munafik. Mereka adalah orang yang kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dari luar nampak ya sebagai orang yang menerima Al-Quran, tetapi aslinya adalah mereka kufur. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Jadi 3 golongan ini dalam menerima Al-Quran itu betul.
Ya, jadi Siap. pewahyuan Al-Quran. Terima kasih. Thank you. Thank you Gurunda. Tadi aku notif 10 detik ya. Jadi nanti ini akan aku notif Siap. jika sudah 10 detik terakhir untuk kedua narasumber supaya kita tidak overlap timernya. Itu jawaban dari Gurunda Zuma. Mumtaz, kita lanjut tanggapan dari Pendeta Muryawali. Silahkan, waktu berjalan ketika pendeta berbicara. Ya, baik. Tapi pertanyaan saya tidak dijawab ya. Yang saya tanyakan tadi itu isyarat itu apa? Ya, Tuhan memberikan isyarat kepada Nabi Anda, ya, yang isyarat itu Anda merupakan definisi dari istilah wahyu yang Anda jelaskan tadi. Ya, bagaimana ya isyarat itu yang saya minta penjelasan detail. Apakah Allah Anda itu mendikte ya kata per kata, ataukah dia hanya sekedar memberikan semacam ilham, lalu Nabi Anda itu kemudian menulis, ya. Ini yang saya minta, ya, penjelasan yang detail tentang isyarat ini. Kalau hanya sekedar mendefinisikan wahyu itu adalah satu isyarat dari Allah, lalu kemudian semacam pemberitahuan cepat dan tersembunyi dari Allah, itu bagi saya tidak jelas pendefinisian istilah wahyu. Nah, ya, jadi isyarat itu apa? Anda jelaskan, karena ini penting bagi saya. Untuk kemudian saya mengcounter Anda selanjutnya, penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak minta Anda menceramahi saya tentang 3 golongan itu. Yang menjadi pertanyaan saya tadi adalah kalau betul Anda mengatakan pewahyuan Anda yang Anda percaya itu adalah pewahyuan yang sistematik, pertanyaan saya, kalau mau sistematik itu harusnya bicara dulu asal-usul manusia, bagaimana diciptakan dan lain sebagainya. Kok dari awal sudah muncul 3 golongan? Itu yang saya maksud tadi. Saya sudah memberi contoh tadi itu biografi daripada Bapak Presiden, mantan Presiden Gus Dur yang sejak lahir, kemudian mudanya bagaimana pembentukan intelektualnya, bagaimana masuk politik, bagaimana sampai berakhir masa kepresidenannya, bagaimana itu semua sangat rasional dan sistematis. Dan yang saya minta dari Ustadz Suma menunjukkan rasionalitas semacam itu. Ya, itu yang saya tanyakan. Ya, jadi sebelum membicarakan 3 golongan manusia, kan harusnya bicara dulu mengenai manusia itu asalnya dari mana, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana mereka dicipta dan lain sebagainya. Karena ini halaman awal, ya. Itu yang saya pertanyakan dan saya belum mendapatkan jawaban dari Zuma. Silakan jawab saya bicara sampai di sini. Ini masih ada 2,5 menit lagi, Pendeta. Lanjut aja. Oke, siap. Kalau begitu waktu dicukupkan saja untuk moderator. Ini aku koreksi dulu ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana pewahyuan, bukan isyarat itu apa? Istilah gitu isyarat sebenarnya. itu perlu dijelaskan secara detail. Berarti itu Lalu pertanyaan yang baru sebenarnya, gitu Pendeta. Enggak. Oke, Dari thank you. awal tadi saya sudah tanyakan itu. Enggak, tadi pertanyaan yang aku catat di sini bagaimana pewahyuan dan di mana letak rasionalitasnya. Bukan soal isyarat. Ada 2 kan. Yang pertama masalah isyarat saya perlu detail ya. Enggak. Ini aku mencatat di sini. Bagaimana pewahyuan itu yang pertama, yang kedua di mana letak rasionalitasnya. Nah, sekarang ini pertanyaan baru kepada Gurunda. Jadi mungkin gini Gurunda. Pertanyaan yang pertama dan kedua dari pendeta ini dimantapkan lagi, lalu ditambahkan jawaban untuk definisi dan aplikasi isyarat itu apa. Gurunda siap untuk menjawab? Sebentar. Itu boleh? Ada kaitannya dengan itu tadi. Yang isyarat itu ada kaitannya dengan pewahyuan. Itu yang saya mau tanyakan. Maksud moderator di sini jangan dibilang tidak menjawab kalau pertanyaannya baru, begitu Pendeta? Enggak, dua-duanya enggak menjawab. Kalau yang pertama begini, kalau yang pertama menjawab, tapi saya minta detailnya. Maka saya perjelas dengan mengutip istilah isyarat tadi itu apa maksudnya. Ya, karena yang kedua masalah rasionalitas itu tadi saya sudah jelaskan. Ya. Siap. Nah itu, tapi jangan ditekankan bahwa tidak menjawab karena isyarat ini adalah pertanyaan yang baru. Itu moderator mencoba objektifnya di sana. Gurunda tadi aku udah ngasih penjelasannya ya. Gurunda menangkap ya? Semua kata per kata itu sudah terserap di luar kepala. Siap. Kalau begitu Gurunda silakan jawabannya. Waktu akan mengikuti ketika Gurunda berbicara. Tafadhol. Oke. Saya jawab dari yang terakhir sampai yang pertama. Al-Quran 1400 tahun silam sebelum Bapak bertanya itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlah wahidah. Kadzalika
linuthabbital bihi fuadaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir ini berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus, teratur dari kitab seperti terjadinya kitab Kejadian dan seterusnya. Demikianlah kata Allah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Jadi bukan dari hasil penyelidikan. Nah, Al-Quran ini kemudian diturunkan secara berangsur, tidak disusun seperti cerita dongeng. Kalau ada sebuah buku menceritakan tentang sebuah cerita dari A sampai Z, satu, buku itu pasti bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu disusun sesuai dengan biografi. Apa objek yang ingin diceritakan? Tentu itulah hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan menghasilkan sebuah cerita yang sistematis nantinya. Dari awal pembuka, kemudian isi, penutup. Itu cerita. Berbeda dengan wahyu. Makanya yang kita bahas ini adalah pewahyuan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu secara berangsur, tidak tersusun seperti yang kemudian diinginkan oleh Pak Pendeta? Pertama, Al-Quran diwahyukan untuk menguatkan hati Rasulullah Muhammad SAW yang tidak tahu menahu tentang kitab suci, yang tidak tahu menahu tentang kenabian dan kerasulan. Itulah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran diterangkan tidak seperti kitab Anda yang tersusun. Itu dikarenakan Al-Quran diterangkan tidak tersusun kayak kitab Anda untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Orang-orang kafir menganggap aneh jika kitab suci diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Allah menantang mereka untuk membuat satu surah saja yang membanding. Ternyata orang-orang kafir sampai hari ini tidak sanggup untuk membuat sebuah ayat yang sama seperti Al-Quran. Yang ketiga, supaya Al-Quran itu mudah dihafalkan dan mudah dipahami. Ini yang harus Anda pahami. Makanya di seluruh dunia tak ada satupun pendeta atau rabi atau apapun di luar agama Islam yang mampu menghafalkan kitab sucinya. Turunnya Al-Quran secara berangsur itu sangat mudah bagi manusia untuk menghafal serta memahami maknanya. Terlebih lagi kalau kita melihat yang buta huruf seperti orang Arab pada masa itu, ya, sehingga ini menjadikan mereka orang-orang yang buta huruf ini, orang-orang yang ummi ini, itu mudah dengan diwahyukan berangsur-angsur, mereka menghafal dan memahami ayat per ayat. Para sahabat kita lihat, langsung dapat menghafalkan dengan baik. Para sahabat kita lihat, langsung dapat memaknai dan memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itulah sebabnya kenapa kemudian salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Umar bin Khattab berkata, pelajarilah Al-Quran 5 ayat, karena Jibril biasa mewahyukan membawa Al-Quran kepada Rasulullah sebanyak 5 ayat. Nah, yang keempat, orang-orang mukmin itu antusias kemudian menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Itu hikmah daripada Al-Quran itu diturunkan secara berangsur. Kaum muslimin memang menginginkan serta merindukan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Itu sudah fakta itu. Apalagi ketika memerlukan karena adanya peristiwa yang menuntut penyelesaian wahyu. Ini yang terjadi pada masa proses pewahyuan. Nah, oleh karena itulah kemudian seperti hanya tentang ayat-ayat mengenai kabar bohong yang disebarkan oleh kaum munafik pada masa itu, ya, memfitnah Bunda Aisyah dan ayat-ayat tentang li'ain, ya, menurut bahasa jelas sekali bahwa apa yang kemudian diwahyukan oleh Al-Quran, oleh Allah, itu menuntaskan masalah yang hadir di tengah-tengah kaum yang menerima Al-Quran pada masa itu. Yang terakhir, kenapa Al-Quran tidak tersusun secara apa yang Anda inginkan? Karena Al-Quran mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Al-Quran diwahyukan secara berangsur, yakni dimulai dari masalah-masalah yang sangat penting, kemudian menyusul masalah yang sangat penting kemudian. Prioritas Allah, masalah yang pertama yang ada dalam Al-Quran yang harus disampaikan adalah tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada iman, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan tentang penciptaan kitab Kejadian yang pada mulanya diciptakan matahari hari keempat. Bukan. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Kemudian terkait dengan pewahyuan. Pewahyuan itu sekali lagi diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, sampaikan kepada beliau. Beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya. Tidak ada masalah. Waktunya habis. Demikian. Pas sekali di sana ya. Mengenai urutan dari wahyu ini turun. Thank you Gurunda. Sekarang kita akan mendengarkan kembali bagaimana tanggapan dari Pendeta MYM. Tapi sebelum itu aku ingin ingatkan untuk para partisipan Zoom,
kalau misalnya mau adu argumen silahkan, tapi bahasanya dijaga karena ini kores ada di sini loh. Sakit hati kalian kalau aku balasin satu-satu itu. Ini mute permanen aku aktifkan supaya tidak ada mengganggu jalan perdebatan. Tapi chat aku buka supaya kalian bisa ikut berdialog, saling berbalas itu. Cuma bahasnya dijaga dong, please gitu ya. Pendeta MYM silahkan memberikan tanggapannya. Waktu berjalan ketika Anda sudah mulai berbicara. Masih di mute itu, masih di mute. Pendeta MYM? Ya, kalau saya enggak usah, biar saya unmute sendiri aja lah. Partisipan yang lain aja yang di mute ya. Aman, kalau itu aman. Udah diurus moderator. Tapi tadi soalnya ditapangin nggak nyaut. Silahkan. Ya, baik. Ya, berarti jelas sekali sekarang Ustadz Suma menyangkal sendiri tesisnya di awal tadi. Dia berkata pewahyuan yang sistematis katanya, tetapi tidak sistematis karena pewahyuan sifatnya situasional. Ya, seperti itu. Sebagaimana dijelaskan tadi, tidak seperti kitab Anda atau buku-buku biografi yang dari awal itu sistematis, ya, disusun bagaimana. Memang yang namanya sistematis itu ada alur logiknya, bahkan ada chronological ordernya, urut-urutan secara kronologis, dan juga ada urut-urutan logisnya, seperti itu. Dan Zuma tadi di awal mengatakan bahwa pewahyuan itu adalah sistematik, ternyata tidak dapat dia buktikan sendiri. Karena setelah saya bertanya, pewahyuannya itu ternyata situasional, bergantung kebutuhan Nabi, bergantung situasi orang-orang yang membutuhkan perintah Allah dan lain sebagainya. Jadi ini yang pertama, ya, jelas Zuma berkontradiksi dengan pernyataannya yang pertama tadi yang mengatakan pewahyuan yang sifatnya sistematis, dan saya tidak mendapatkan sistematika semacam itu. Ya, lalu yang berikut, ya, mengenai masalah isyarat tadi, saya tetap nggak mendengarkan penjelasan yang detail, ya. Saya bukan tidak mengerti istilah isyarat itu apa, bukan itu. Tapi istilah isyarat ini kalau ditempatkan dalam perspektif Islam kan tentu beda dengan kalau ditempatkan dalam perspektif, ya, misalnya saya sebagai orang Kristen begitu. Dan saya membutuhkan penjelasan yang detail tentang itu, ya, masalah isyarat ini. Dan saya belum mendapatkan itu, dan ketimbang berbicara itu, Ustadz Zuma banyak panjang lebar bicara tentang apa namanya itu tadi, masalah pewahyuan, ya, sistematika pewahyuan itu, ya, yang terbukti tidak sistematik. Nah, begini, kenapa saya bertanya ini? Ustadz Zuma tadi juga tidak menyinggung, ya, itu banyak ahli Quran yang mengatakan bahwa Nabi Anda itu buta huruf, gitu, ya, tidak mengenal huruf, ya. Oleh karenanya, yang saya butuhkan penjelasan detail, bagaimana Allah itu mewahyukan Quran, ya, memberikan Quran, ya, ayat-ayat Quran kepada Nabi Anda melalui malaikat, ya, kepada seseorang yang buta huruf, ya. Tapi kalau Ustadz Zuma tidak sependapat dengan istilah buta huruf ini, silakan nanti memberikan argumentasi, saya ikuti saja, ya. Saya tidak mau memaksakan diri, ya, karena ada juga pendapat ahli lain yang mengatakan Nabi Muhammad tidak buta huruf, begitu, ya. Jadi ini yang sebetulnya saya mau perdalam dari Ustadz Zuma, dan ini sangat menentukan sanggahan-sanggahan saya selanjutnya nanti seperti apa. Jadi saya bertanya bukan karena saya tidak tahu istilah isyarat itu apa, tapi isyarat yang bagaimana Allah itu berfirman melalui para malaikat, ya, melalui Jibril, ya, kepada seseorang yang dikatakan buta huruf, ya. Bagaimana prosesnya ini perlu penjelasan yang sangat detail, karena saya akan membangun argumentasi selanjutnya berdasarkan itu. Tapi kalau saya salah merepresentasikan, silakan disanggah dan saya akan membuat sanggahan balik nanti, ya. Nah, itu yang saya pertanyakan di sini. Lalu yang berikutnya, ya, yang harus jelas juga dalam pewahyuan itu, yang saya akan tanyakan adalah Allah Anda itu
mewahyukan Quran itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab, ya. Nah, pertanyaan saya, dalam bahasa Arab ini apakah ini berarti bahwa bahasanya Allah Anda itu bahasa Arab atau bukan? Ini penting bagi saya, ya. Kalau bahasa Arab itu bukan bahasanya Allah Anda dan bahasanya Allah Anda itu punya bahasa sendiri, maka itu artinya Allah Anda ketika berfirman, dia menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa Arab. Nah, saya perlu kejelasan ini karena bagi saya prinsip ini sangat-sangat penting dalam pewahyuan. Apakah Allah itu berfirman dalam bahasa Allah-Nya ataukah dia terlebih dahulu menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa manusia? Nah, apakah bahasa Arab bahasanya Allah atau bahasa manusia? Kalau bahasanya Allah, saya akan bertanya nanti. Ada sanggahan berikutnya. Tapi kalau itu bahasanya manusia, berarti faktanya Allah terlebih dahulu menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa Arab. Tolong ini ditanggapi. Silakan. Siap, waktu pas Pendeta MI menggunakan waktu yang diberikan dengan cukup bijaksana. Kita akan mendengarkan jawaban dari Gurunda. Cuma aku akan memberikan rangkuman pertanyaan ya, karena di sini aku lihat ada 3. Yang pertama itu bagaimana cara pewahyuan bagaimana caranya pewahyuan itu kepada yang buta huruf secara detail. Nomor 6-nya isyarat yang bagaimana. Lalu yang ke-7, apakah bahasa Arab itu bahasa Tuhan Allah Azza wa Jalla? Itu Gurunda, bisa ditangkap? Iya. Siap kalau begitu, waktu berjalan ketika Gurunda memberikan penjelasan. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang terlalu banyak pertanyaan yang kemudian sementara waktu saya sangat singkat untuk menjawab ya. Tapi kalau ada yang ingin menjadi pendengar dari saya, boleh daftar. Nanti saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, pertanyaan saudara, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini Al-Quran yang menjawab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha'. Jadi kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali mereka para rasul ini kami utus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau Anda mengimani ada beberapa nabi dengan bahasa yang berbeda, mungkinlah Allah mewahyukan itu. Nah, Al-Quran kenapa diwahyukan kemudian dalam bahasa Arab? Karena datangnya kepada Rasul Muhammad SAW, di mana Rasulullah adalah penutur bahasa Arab. Dan lagi-lagi bahasa Arab adalah bahasa yang paling terkaya di antara seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Contoh, kitab Anda banyak mengutip bahasa Arab, padahal original teksnya bahasa Yunani. Itu pembuktian yang sangat sederhana. Ya. Lalu kemudian, ketika Anda berbicara mengenai pewahyuan, Anda mengatakan tidak sistematis. Nah, inilah gunanya berbicara berkaitan dengan agama, harus sesuai dengan bahasa original teks kitab. Jangan nyebrang ke agama orang. Sistematis yang saya maksud itu adalah dari Allah ke malaikat, ke nabi, ke kaumnya. Bukan ke rasul dulu. Sementara ke Tuhannya tidak pernah. Orang yang sudah menusul menjadi manusia tidak pernah berkata, tiba-tiba muncul orang mengaku rasul, berkata demikian yang tidak pernah dikatakan oleh sang Tuhan yang dulu sudah jadi manusia. Itu tidak sistematis namanya, nggak nyambung. Yang dikatakan sistematis dari Allah, lalu ke malaikat, sampai kepada para nabi, nabi kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, muridnya sampai kepada murid-murid, sampai kepada murid, sampai kepada kami hari ini. Itu yang dimaksud sistematis. Lalu kemudian cara pewahyuan Al-Quran, ya, melalui malaikat Allah, itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Anda boleh lihat. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu bisa berfirman langsung kepada malaikat. Lalu kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 12 juga dikatakan hal yang sama. Nah, ini juga dikatakan oleh Allah bisa berfirman langsung kepada para nabi, para rasul. Dalam surah Asy-Syura ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir. Atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang dikehendaki.
ini seirama dengan bilangan 12 nomor 6. Kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda ya. Kitab Yahudi mengatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan mereka dan melalui dan berkata melalui mimpi-mimpi mereka. Itu kedudukan nabi. Lain cerita yang melakukan penyelidikan itu bukan nabi. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai pewahyuan, Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas menerima wahyu, lalu kemudian menyampaikan wahyu, lalu kemudian para sahabatnya menghafalkan wahyu, lalu wahyu ini kemudian disampaikan, dituliskan lagi kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab? Kenapa? Karena Al-Quran itu, ingat, karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Loh, kok bisa kayak begitu? Tengoklah, Al-Quran kemanapun menggunakan bahasa Al-Quran dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Itu Al-Quran. Masuk ke Amerika, gunakan bahasa Arab, ada translate bahasa Inggris. Masuk ke Jepang, ada bahasa Arab, ada translate bahasa Jepang. Tidak seperti kitab orang lain yang menerima menggunakan bahasa Syria, bahasa Aramaik. Tapi kitabnya kemudian bahasa Yunani. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah sastra tertinggi di antara seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Bayangkan saja, kurang lebih 15 disiplin ilmu yang harus digunakan untuk mengkaji Al-Quran, yang adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah. Membuktikan bahwa semua manusia diberikan satu kepala untuk mengkaji Al-Quranul itu sendiri. Al-Quran menantang siapapun untuk menguji keautentikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Siap, Gurunda. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang komprehensif kepada pertanyaan-pertanyaan dari Pendeta MYM. Sekarang kita akan masuk ke sesi TikTok Gurunda Zuma dan Pendeta MYM, yaitu 10 menit. Untuk topik pewahyuan Al-Quran. Silahkan timer dibikin 10 menit. Saya nyanggah ini dulu, karena dia bicara pertama tadi. Setelah saya sanggah, baru kemudian masuk ke Baitul. Ini dia kan bicara pertama tadi. Dia lebih itu kan tadi bicara. Opening statement. Tadi tuh, Gurunda Zuma kan opening statement sendiri. Pendeta MYM kan nggak mau opening statement. Ini loh, dia opening statement langsung saya sanggah. Berarti ini yang terakhir ini harus saya sanggah dong. Dia lebih banyak bicara kalau gitu. Enggak, sama ini. Ini saya ada bantahan dari apa yang dia terakhir katakan itu. Harus adil. Gimana Gurunda ini? Kita kasih? Terserah, dia pokoknya kita kasih tamu kita, dia mau loncat salto terserah. Kita ikuti. Oke, siap. Kalau begitu silakan Pendeta ditanggapi untuk 5 menit terakhir, baru kita masuk ke sesi battle. Silakan. Ya, saya gini, harus adil lah. Dia bicara lebih banyak kalau saya bicara ini. Jadi gini, ya, istilah sistematis tadi yang dari awal itu tadi yang dia katakan pewahyuan secara sistematis, ketika saya kejar, kemudian dia berputar dan mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah, kemudian kepada Nabi, kepada kaumnya, kepada para murid, dan lain sebagainya. Ya oke lah, itu definisi dia sendiri. Tetapi saya tetap tidak melihat bahwa sistematis itu berkaitan dengan turunnya ayat-ayat dari Tuhan Anda itu kepada kitab Anda, ya jelas itu, karena itu tadi situasional. Tapi kalau dia berkelit lalu mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah kepada Nabi, kepada kaum, kepada murid, ya silakan saja ya. Tapi yang jelas saya tidak mendapatkan pewahyuan yang sifatnya sistematis. Kenapa? Karena pewahyuan sifatnya situasional, bergantung kepada bagaimana nabinya, bagaimana situasi orang-orang pada saat itu yang katanya tadi membutuhkan firman Tuhan dan lain sebagainya, ya. Jadi saya melihat di sini memang pewahyuan daripada kitab Anda itu bergantung kepada orang-orang, ya. Ya, tidak bergantung kepada kedaulatan daripada Allah untuk memberikan apa yang Dia mau berikan tanpa harus didikte oleh situasi atau kondisi orang-orang. Ya, lalu kemudian begini. Ya, masalah dikatakan tadi Al-Quran untuk seluruh manusia. Nah, itu muncul tadi ketika saya bertanya apakah itu Al-Quran itu bahasanya Allah atau bahasa dunia, dan Zuma tadi sangat jelas sekali mengatakan bahasa di dunia ini, ya, bahasa Arab, bahasa di dunia ini. Itu artinya bahwa firman Allah itu lebih dahulu mengalami penerjemahan ke dalam bahasa Arab.
Allah tidak datang kepada Anda, kepada Nabi Anda itu dengan bahasa Allah sendiri. Seperti itu. Jadi ada penerjemahan, ada translation di sana. Ada satu prinsip terjemahan. Dan Suma kemudian untuk melindungi diri, dia kemudian berkata Al-Quran untuk seluruh manusia. Tetapi saya tidak melihat itu, maafkan saya. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu diwajibkan untuk belajar bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Ya, membaca Quran di dalam bahasa Arab. Sejak masih kecil mereka dididik seperti itu. Sehingga ini tidak menunjukkan satu spirit atau satu semangat bahwa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ya, seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi, diterjemahkan, ya saya pegang Al-Quran. Ini ada terjemahan Indonesia ini ya. Tetapi apakah Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Al-Quran bahasa Indonesia itu boleh dipakai di masjid, boleh dipakai di mana-mana, atau tetap harus merujuk kepada bahasa aslinya, begitu kan? Itu artinya bahwa terjemahan itu secondary, bukan sesuatu penting sekali di dalam iman Islam. Begitu, sesuatu yang secondary aja, karena semua nanti tetap harus kembali belajar bahasa Arab. Sehingga tesis Anda yang mengatakan ini Quran untuk seluruh manusia itu memakan dirinya sendiri, berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan tidak tidak sesuai dengan spirit bahwa Quran bahasa Indonesia boleh dipakai di dalam kegiatan keberagaman Islam di Indonesia. Quran bahasa Amerika itu boleh dipakai dalam kegiatan beragama di Amerika tanpa harus orang merujuk kepada bahasa asli. Jadi Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri di sini, Suma. Jadi saya sudah menemukan tadi beberapa kejanggalan-kejanggalan, kontradiksi-kontradiksi yang Anda sampaikan. Dan ketika Anda berkata Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak melihat itu. Ya, karena semua orang Islam, walaupun memang ada terjemahan yang sifatnya secondary ke dalam bahasa-bahasa, tetap harus kembali baca Quran dalam bahasa Arab. Ya, beda dengan Alkitab yang baca pakai bahasa Indonesia. Asal diterjemahkan dengan benar, dengan tepat, itu sudah sah dan baca dalam bahasa Indonesia. Itu saja tanggapan saya. Silakan masuk ke dalam sesi vital sekarang. Siap, thank you Pendeta MYM untuk tanggapannya terhadap penjelasan Guru Nazuma. Timer silakan di reset 10 menit, kita masuk ke sesi battle. Ikhwan Fisabilillah dan saudara kekristenan, selamat menikmati sesi battle ini. Dan aku menyampaikan ya, setelah sesi battle ini kita akan ada sesi partisipan dari kekristenan. Silakan siapkan 2 orang untuk resen dan bertanya. Aku kasihnya bentuknya supaya tidak memakan waktu lama, juga sesi battle ya. Masing-masing 5 menit, silakan. Oke, kalau begitu untuk kedua narasumber, bukan Akhia Farhan, ini untuk kekristenan dulu ya, untuk kekristenan dulu. Oke, kalau begitu silakan mulai berbicara, timer berjalan. Ya, Pendeta. jadi oh ya silakan. Ya, silakan ya. Anda. Oke. Jadi saya katakan kepada Pak Pendeta ya, bahwa Al-Qur'anul Karim yang seperti apa yang Anda katakan tadi, yang Anda uraikan tadi, itu sangat jelas menggunakan bahasa Arab, itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Apa alasannya? Karena Al-Quran ini nantinya akan menjadi sumber hukum kepada siapapun. Itu bisa mencakup kepada siapapun. Hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam itu mencakup manusia di atas muka bumi. Siapapun dia. Nah, oleh karena itulah kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab untuk agar dipahami oleh seluruh umat manusia. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu bahasa Arab, nah itulah gunanya untuk belajar, minimal bisa baca. Minimal bisa baca. Nah, itu problemnya Pak Ustadz ya. Jadi kalau memang Al-Quran untuk seluruh manusia, mestinya terjemahan itu harus sah. Itu. Tapi kan Al-Quran Anda ini kalau dipakai dalam keagamaan Anda, mesti semua orang Islam mulai dari kecil sampai besar itu harus membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Entah mereka mengerti atau tidak mengerti. Saya kira ada banyak yang hanya bisa menghafal, tapi mungkin tidak mengerti maknanya. Jadi spirit yang Anda katakan tadi, Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak menemukan kesesuaian di sana. Saya sama sekali, maaf, tidak diyakinkan bahwa Al-Quran untuk seluruh manusia. Karena terjemahan Quran di Indonesia apakah sah dipakai tanpa pakai bahasa Arab? Terjemahan Quran dalam bahasa Inggris apakah sah dipakai
tanpa bahasa Arab. Ya, Bagaimana? karena inilah kemudian. Tidak mungkin Jadi sah. begini Pak, Ya. begini. Kenapa Al-Quran itu ya menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu bahasa Arab itu memiliki beberapa disiplin ilmu yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengkritisi Quran. Bukan Ketika itu. ada Pertanyaan saya bukan itu. Anda sudah melebar ini. Yang saya masalahkan di sini adalah apa? Anda mengatakan Quran untuk seluruh umat manusia, sedangkan seluruh umat manusia ini punya bahasa masing-masing, punya bahkan yang bahasanya sama saja punya logat masing-masing. Dan kalau betul Quran adalah untuk seluruh manusia, mestinya Quran itu sah diterjemahkan. Sehingga Al-Quran yang berbahasa Indonesia itu sah dipakai di Indonesia, Al-Quran yang berbahasa Inggris sah dipakai di Inggris, Al-Quran yang berbahasa Mandarin itu sah dipakai di Cina sana. Kan mestinya begitu, tetapi kan tidak. Semua orang Islam kan harus mempelajari Al-Quran itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab, sehingga spiritnya, kalau dikatakan Quran untuk seluruh umat manusia, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya, Anda harus membuktikan ini, Ustadz. Anda harus membuktikan ini, Ustadz. Jadi gini, Pak Pendeta. Al-Quran itu dikaji dengan ilmu lugat, ilmu nahu, ilmu sharaf. Nah, ilmu-ilmu ini kemudian digunakan oleh seluruh bahasa di atas muka bumi ini. Bahasa apapun. Ketika mengkaji Quran, mereka bisa menelaah Al-Quran menggunakan bahasa mereka dengan pendekatan disiplin ilmu lugat. Ilmu lugat itu adalah ilmu yang mengetahui arti setiap kata Al-Quran. Nah, apakah bahasa Cina bisa memahami kata Al-Quran? Bisa. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Cina. Tapi dengan standar ilmu lugat. Nggak boleh asal-asal menterjemah. Apakah orang Jepang bisa memahami Al-Quran? Bisa. Mereka menggunakan bahasa mereka dengan disiplin ilmu nahu? Bisa. Apa ilmu nahu? Ilmu tata bahasa. Dengan menggunakan bahasa Jepang. Dengan menggunakan bahasa Jepang, mereka mengurai tata bahasa yang ada dalam Al-Quran. Bisa. Pak Ustadz, untuk mempelajari ilmu tata bahasa itu tidak harus belajar bahasa Arab, Ustadz. Ya, bisa bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, semua ada tata bahasanya, semua ada grammarnya, semua ada tatanannya masing-masing, dan saya kira nggak perlu harus merujuk kepada bahasa Arab. Anda hanya pelarian saja ini. Nggak bisa begitu. Sekarang begini. Ya, sekarang saya kasih contoh misalnya. Saya tidak menemukan logika di balik pernyataan Anda ini. Sekarang begini. Kenapa? Saya ambil contoh. Saya kasih contoh. Di dalam kitab Anda, kitab terakhir, itu bukan wahyu namanya. Bukan kitab wahyu itu, Pak. Itu adalah kitab Apokalips. Nah, sekarang coba Anda urai Apokalips itu apa? Apakah bisa sampai kepada yang dikatakan wahyu? Itu pertanyaan nanti kalau kita bahas Alkitab, saya akan menjawab. Maka dari itulah, Anda tidak mampu menjawab itu. Kenapa? Inilah kenapa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kata per kata bisa diurai dengan disiplin ilmu yang disebut ilmu sharaf, ilmu nahwu, di mana semua bahasa bisa mengkaji Al-Quran dengan pendekatan ilmu yang saya maksud. Sementara kitab Anda nggak bisa. Ada yang dikatakan ilmu istikak. Istikak ini adalah akar kata dalam bahasa Al-Quran. Kita kembali kepada topiknya, Ustadz. Yang saya maksud tadi itu ya, Anda belum jawab itu. Anda menghindar ke ilmu-ilmu ini loh. Anda bilang Al-Quran untuk semua orang. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bisa diurai dengan ilmu tadi. Bentar dulu, bukan itu. Serangan saya terhadap Anda tadi bukan itu. Yang saya maksud tadi Anda itu bukan serangan bagi saya. Quran itu adalah untuk semua manusia. Kenapa kalau begitu tidak boleh terjemahan bahasa Indonesia Quran itu dipakai secara sah untuk keagamaan Islam di Indonesia misalnya? Kenapa harus tetap merujuk kepada bahasa Arab? Jawab ini saja. Anda harus jawab ini. Anda harus jawab ini. Ya. Betul. Ketika Al-Quran menerangkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini contoh. Di dalam kata ini tidak ada kata Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kata Al-Quran, tapi terjemahannya kemudian kitab Al-Quran ini ya tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu bagaimana kemudian orang Indonesia bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran? Pembahasannya kemudian berasal dari kata takwa. Orang takwa itu Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda yang tidak memahami penjelasan saya. Anda tidak menjawab pertanyaan. Yang saya maksud tadi dari pertanyaan saya itu adalah
kamu percaya Al-Quran untuk seluruh manusia. Pertanyaan Betul. saya, kalau untuk seluruh manusia, mengapa terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Quran dalam bahasa Madura atau Amerika atau Inggris itu tidak sah dipakai? Ya, mengapa harus tetap merujuk kepada bahasa asli, bahasa Arab? Betul. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa, Bapak? Karena Allah mewahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Karena Kalam itu, Allah dengan bahasa Arab. karena itu, Sementara bahasa Indonesia, dengar dulu Bapak, bahasa Indonesia itu bukan bahasa Allah, bukan bahasa yang digunakan untuk mewahyukan Al-Quran. Bukan bahasa Allah. Anda mulai berkontradiksi lagi tadi. Katanya tadi bahasa Arab itu bahasa. Memang ada rasul diutus ke orang Indonesia, Pak? Sekarang bahasa Al-Quran menerangkan Allah mengutus para nabi dengan menggunakan bahasa kaumnya. Emang ada nabi yang diutus? Ada rasul ke Indonesia selain Luga? Anda dari tadi sudah banyak, Ustadz, ya. Anda ingin mengakui Luga itu nabi Anda, ya? Arab itu adalah bahasa manusia. Sekarang bahasa Allah, ya. Ya, jadi wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah mewahyukan sebuah firman kepada nabinya berdasarkan kaumnya. Kalau Anda mengatakan harus menggunakan bahasa Indonesia, dengan kata lain Anda mengakui nabinya orang Kristen adalah Luga yang bisa bahasa Indonesia. Anda ngawur di sini. Anda ngawur di sini. Saya tidak. Sementara Al-Quran menerangkan ya ayuhan nas. Dengar saya dulu. Saya tidak mengatakan Allahmu itu harus mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Indonesia. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah apa? Kalau memang Quran Anda itu untuk seluruh umat manusia, kenapa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh sah? Tidak sah dipakai dalam keagamaan di Indonesia, keagamaan Islam. Mengapa harus tetap merujuk kepada bahasa asli? Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya, karena kalam Allah adalah kalamullah. Perkataan manusia adalah perkataan manusia. Jawabannya, terjemahan Al-Quran, dengar. Yang saya tangkap dari dengar. Anda nggak paham perkataan saya. Kalau memang kalimat saya kalimat tinggi, hanya orang yang punya pengertian tinggi yang bisa memahami. Dengarkan saya dulu. Anda bertanya, saya menjelaskan. Nanti giliran Anda menjelaskan. Ketika masa Bible, nanti Anda keteteran. Hati-hati dulu, tunggu, sabar. Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu beda. Anda diberikan kepada orang Arab saja, maka tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa. Karena itulah ada disiplin ilmu yang menjelaskan itu, yang saya sebutkan tadi. Berarti jadi bahasa manusia, dengarkan, dipelajari oleh orang-orang terjemahan itu Bapak adalah upaya manusia untuk mengetahui makna yang terkandung dari firman Tuhan. Yang saya tanyakan kenapa tidak sah dipakai? Tidak sah karena itu bukan firman Tuhan, Bapak. Itu adalah perkataan manusia yang merupakan hasil upaya untuk memahami perkataan Tuhan. Kalau begitu hanya untuk orang Arab berarti. Enggak bisa. Buktinya Al-Quran kami pahami. Anda harus memaksa semua manusia belajar. Buktinya seluruh dunia umat Islam paham Al-Quran. Iya, terima kasih untuk kedua narasumber. Masya Allah, puji Tuhan. Ini sangat seru sekali ya, argumennya langsung diuji dan pertanyaan langsung di counter. Jadi saling berbantah-bantahan dalam sesi battle ini. Seru, tapi sayangnya waktu habis sehingga kita mesti laju ke ke segmen berikutnya, yaitu segmen dari partisipan tapi bukan muslim. Ini avannya untuk kedua narasumber, aku langsung mute karena waktu udah habis ini dua-duanya. Kita akan ke partisipan kekristenan dulu, ikhwah, karena ini waktunya adalah bertanya kepada Islam. Topiknya ini mengenai pewahyuan Al-Quran. Sesi berikutnya baru standby yang Islam. Silakan dari kekristenan. Ini apakah Kristen ini Kristen? Coba. Aku buka dulu mute-nya ya. Silakan. Ya, izin bertanya. Dari Kristen ya? Siap, Kristen. Oke, siap. Namanya siapa? Kristen. Oh, namanya Kristen juga. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ini seperti yang moderator sampaikan, kita akan menggunakan sesi battle karena ini kita dua topik malam ini, sehingga berat untuk narasumber untuk tetap stay tune sampai jam-jam ke depan. Jadi mohon maklum. Kita sesi battle 5 menit. Untuk timer silahkan dipersiapkan. Gurunda, tafadhol dibuka mute-nya. Oke. Saya bertanya ke Ustadz Zuma. Sebentar, belum Bre. Oke, Gurunda siap ya. Silahkan dari pihak kekristenan dulu yang memulai berbicara dalam waktu battle ini. Ya. Timer jalan. Oke, Pak Zuma,
ini kan polemikus Muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu. Memang waktu di sesi yang pertama versus Pak MYM itu Pak Zuma mengatakan, oh bukan palsu, asli, Alkitabnya asli. Ditulis oleh Lukas, Paulus, dan sebagainya, tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi Pak Zuma mengatakan demikian. Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran ayat 3 yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu, Taurat dan Injil itu benar. Lalu di An-Nisa 136 mengatakan ada perintah dari Allah untuk percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya itu. Dan sebelumnya itu apa? Taurat, Injil yang diklaim oleh Ali Imran itu benar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Sementara Anda sendiri mengatakan kitabnya Kristen itu, Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan yang ada sekarang ini. Itu bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah dalam An-Nisa 136 itu? Silakan, Pak. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Satu dalil di dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi dengan kebenaran. Jadi kitab ini mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadai wa anzal Taurah wal Injil. Jadi yang diuraikan Al-Quran diterangkan di sini. Allah mewahyukan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurah dan Injil. Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran ini mengandung kebenaran, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menurunkan, dan Allah juga ini menurunkan Taurah dan Injil. Ini tidak dipungkiri oleh umat Islam. Jadi dari informasi Al-Quran, menerangkan bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan kitab terdahulu? Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Quran, diterangkan, Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaru bihi thamanan qalila. Jadi kitab-kitab terdahulu itu dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran ini, itu ruang lingkupnya bukan berarti kitab tersebut itu benar. Dalam arti kata, tidak akan mungkin diselewengkan oleh orang-orang yang didatangkan kepada mereka. Bukan begitu. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa kaum terdahulu itu telah diberikan kitab Torah dan juga Injil kepada mereka. Namun, diurai kemudian oleh Allah bahwa mereka ini, kaum terdahulu, gemar kemudian menyembunyikan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Ini yang perlu sahabat pahami. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Identifikasi sederhananya adalah kebenaran Al-Quran ini, kita tidak lagi pernah menemukan kitabnya Nabi Musa dan tidak pernah lagi menemukan kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu kemudian apa yang Anda urai, apa yang Anda pertanyakan dalam surah Ali Imran itu benar adanya, bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah Injil Taurah. Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini. Namun kemudian di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, di situ diterangkan bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka diberi kitab, mereka menyembunyikan kebenaran itu, lalu dia mengatakan, "Wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila." Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjual dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sebentar saya akan membuktikan bahwa ada buku yang ditulis bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi karena selera yang mau menuliskan. Demikian. Ya, saya kira Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kan ini ada perintah, Pak, dari An-Nisa 136 untuk percaya kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat dan Injil. Lalu Anda berkelit mengatakan itu sudah diselewengkan, atau itu bukan firman Tuhan lagi. Maksudnya yang ada sekarang ini, itu sudah diselewengkan. Lalu bagaimana Anda mau melaksanakan perintah dalam An-Nisa
Iya, maaf untuk berikutnya sesi battle sudah habis. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Maka dari itu untuk kedua narasumber dan juga penanya silakan Adinda gunakan waktu boleh nggak seefisien mungkin. supaya Nah, teman kita nggak kecil, boleh nggak 1 menit? oh gitu. Boleh ya? 3 menit deh. 3 menit Gurunda nggak cukup ini Oke, soalnya. baik. Jadi Dari gini, kawan sebentar Gurunda. Dari kawan Kristen juga kalau misalnya udah dirasa ada yang kurang cocok dengan jawaban dan pertanyaan langsung di ini aja karena ini sesinya battle gitu. Aku nggak bisa memberikan sesi tanya jawab kepanjangan. Mohon dimengerti ya. Silahkan Kristen dibuka lagi mute-nya. Aku kasih 3 menit tambahan untuk Kristen saja spesial. Betul Silakan. ya. Saya pikir tadi tanya jawab. Itu dia makanya. Ya. Ayo. Sorry. tadi surah apa tadi? An-Nisa ayat berapa ya? An-Nisa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya diselewengkan oleh Ustaz Zuma itu tadi. Nah, bagaimana mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Ya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi ini adalah perintah. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, memang kami beriman kepada kitab itu, kami beriman. Kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada. Kami beriman, kitab itu ada. Kami tidak pernah mengingkari itu. Rukun iman, ya, itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Namun kemudian firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini, sebelum Al-Quran, itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Nah, Siapa bagus. yang menyelewengkan? Tahun Bagus berapa? pertanyaan. Di mana? Dan Oke. siapa yang menyelewengkan? Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Oh, Kenapa? nggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah, Ya, nggak bisa. yang- Harus jelaskan. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa. Nah, siapa yang menuliskan itu? Anda boleh lihat sejarah 3 sebelum Masehi, bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Setelah Septuaginta, ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tanpa menyertakan original teks dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab Silakan Musa Anda itu nalar. Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Ya. Imamat, Bilangan, Oke. Ulangan. Itu ada Oke. itu. Dari Kapan itu Musa, diselewengkan? dari Kapan Musa diselewengkan? disampaikan Tahun kepada berapa? siapa? Siapa yang selewengkan? Tahun berapa? Dari Di mana? Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan kitab Musa? Saya itu tanya yang akan Anda mengangkat dari mereka? Musa diwayu disampaikan Yang kepada selewengkan siapa? siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti Sementara orang-orang kitab- ahli kitab. siapa? pasti ahli Siapa itu kitab. ahli kitab? Kapan itu diselewengkan? Nah, Tahun sekarang berapa? apa? Di mana? Oke, baik, baik, Tahun baik. berapa? Dengar, Di mana? dengar. Tunjukkan literatur yang satu mengatakan nama demikian. kepada Ini saya saya tidak hanya ingin ketika mengklaim. Musa Anda hanya klaim meninggal. saja. Tunjukkan literatur mana yang Ketika mengatakan Nabi Musa Pentatuk itu sudah meninggal, diselewengkan. tunjukkan Atau kepada Injil itu saya sudah siapa diselewengkan. yang menerima Torah dari Nabi Musa. Silakan Pak, beban pembuktian ada di Anda. Karena Anda Beban mengatakan pembuktiannya ini itu sudah diselewengkan. ada pada Oh, Anda. tidak. Kalau Yang Anda menuduhkan tidak sampean, bisa yang menuduhkan Ustaz membuktikan Zuma, bahwa bahwa ada ini oknum sudah- yang menerima sudah Torah palsu, dari Musa, sudah diselewengkan. Nah, berarti sekarang kitab yang buktikan. Anda terima Tidak bukan bisa. kitab Nabi Anda Musa. harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Anda Di harus mana membuktikan itu, tahun ada berapa. orang yang yang menuduhkan menerima sampean, kitab Torah yang menuduh Anda kok dari saya Musa. membuktikan? Ini kacau dong. Gak bisa Bukan begitu dong. kacau, bukan Nggak bisa. kacau. Iya, terima kasih. Aduh, aku sebagai moderator ini apa ya, puas untuk memberikan waktu, nggak rugi. Ternyata seru. Yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip ini jatuhnya. Ini seru ini di sini. Cuman sayang topiknya kita nggak kesana. Mungkin Kristen bisa kita nanti lanjut dialog di lain kesempatan ya tentang ini dengan Gurunda gitu. Ini sangat seru. Tapi sayang waktunya habis dan kita mesti berbagi dengan yang lainnya. Semoga pertanyaan dan juga penjelasan dari Gunda Zuma menjadi hikmah bagi masing-masing keimanan gitu. Karena ini seru dan berat topiknya untuk kali ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke thank you Kristen ya. Berikutnya kita lanjut ke kawan kekristenan yang lain. Aku kasih 2 kesempatan lagi. Berikutnya siapa ya? Ardian, apakah Ardian ini Adek, 6? tadi sepakatnya satu penanya aja deh pertama. Oh gitu ya. Iya, nanti satu aja juga ke Muslim, ke Pak Pendeta kita.
Oh gitu, boleh deh Gurunda, siap-siap. Oke Iya. deh, ini oke deh kalau begitu. Kang kawan, kita menghargai permintaan Gurunda ya, karena memang nantinya delay 20 menit Kasihan pendetanya nanti jadinya, karena ada ngantuk. tambahan 4 pertanyaan lagi. Oke deh. Siap. Kalau begitu silakan kita closing masing-masing pihak. Berarti dari Gurunda dulu ya. Kitab Bible kan belum dibahas deh. Betul, enggak maksudnya closing untuk sesi ini atau enggak perlu? Closing nanti aja. Nanti terakhir, ya. Oke, siap kalau begitu. Oke deh, kalau begitu kita lanjut sekarang ikhwani fisabilillah dan saudara-saudari kekristenan, kita lanjut ke pertanyaan, bukan pertanyaan, ke sesi berikutnya yaitu mengenai pewahyuan Bible. Sekarang adalah posisinya pihak kekristenan defensif atau menjelaskan dan pihak dari muslim bertanya. Oke, seperti yang sudah disepakati, opening statement akan diberikan waktu 7 menit. Pendeta MYM jika siap katakan siap. Ya. Suaranya kecil banget. Oh, bentar ya. Ya, suara saya jelas enggak? Kecil banget. Loh, kok bisa? Sebentar. Kalau sekarang bagaimana? Kecil banget sih. Nggak bisa di ini, nggak bisa di. Ini mentok ini, segede segini aja. Waduh, kalau terlalu kecil ya nggak kedengaran suara ini, saya. Ini yang tadi, ini suara yang tadi, sip. Itu yang tadi. Itu Ini bagus udah, itu. Ini udah bagus ya? Sip, cakep. Ya, baik. Udah siap ya? Ya. Oke, timer berjalan ketika pendeta mulai opening statement. Silahkan. Ya, baik. Pewahyuan di dalam pengertian Kristen itu sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi pewahyuan sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Suma tadi dari pihak Islam. Dan saya juga tidak yakin apakah semua orang Islam itu sepakat dengan Zuma, tetapi yang jelas saya akan hanya menanggapi Zuma di sini ya. Nah, kalau Kristen itu pewahyuan Alkitab itu di dalam pengertian Allah Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia itu dalam pengertian yang menerima itu hanya para nabi perjanjian lama dan rasul perjanjian baru. Nah, dan pemberian wahyu oleh Tuhan itu ada yang sifatnya itu langsung ya, mereka menulis ya seperti itu. Tetapi nanti itu ada satu jenis yang lain yang disebut sebagai pengilhaman. Nanti saya akan menjelaskan itu pengilhaman apa ya. Jadi dua istilah ini baik revelation atau pewahyuan dengan istilah pengilhaman itu berbeda ya. Nah, kalau pewahyuan ini diberikan kepada para nabi dan para rasul, sehingga mereka menulis firman Allah itu. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada juga yang bukan nabi, juga bukan rasul, tapi mereka menulis firman Allah. Nah, misalnya kalau dalam perjanjian lama itu ada penulis kitab Esther itu Mordekai ya, itu bukan nabi ya, tapi dia menulis ya. Ada juga dalam perjanjian baru misalnya Lukas menulis Injil Lukas itu bukan rasul ya. Ada juga misalnya Yudas, Yakobus itu bukan rasul mereka. Tetapi mengapa tulisan mereka disebut firman Allah? Karena mereka mendapat pengilhaman. Kalau pewahyuan tadi itu adalah bagaimana Tuhan mengkomunikasikan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul. Sehingga tadinya para nabi, para rasul tidak memahami apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan, maka melalui pewahyuan itu mereka sekarang jadi paham. Nah, kalau pengilhaman ini, ya, misalnya yang didapat Lukas dan juga misalnya Mordekai dalam perjanjian lama atau Yakobus atau Yudas
Ya, maka mereka itu mendapatkan pengilhaman. Artinya mereka menulis, dan ketika mereka menulis, misalnya hasil penelitian mereka, ya Lukas misalnya jelas sekali berkata, itu menulis kepada Theophilus bahwa dia menyelidiki segala sesuatu lalu menuliskan itu kepada Theophilus. Ya, seluruh yang ditulis oleh Lukas itu diinspirasikan atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi dia bukan ngarang sendiri, ngarang bebas, tapi karena diilhamkan oleh Roh Kudus, maka dia menulis dan hasilnya, tulisannya itu adalah tulisan yang infallible dan inerrant. Tidak bersalah dan tidak menyesatkan. Maka saya jelaskan begini, pewahyuan hanya didapat para nabi dan para rasul. Ya, ada nabi, ada yang bukan nabi, ada yang bukan rasul menulis, mereka mendapat pengilhaman sehingga apa yang mereka tulis itu tidak salah, tidak menyesatkan, walaupun itu adalah hasil penelitian mereka. Nah, kalau pewahyuan ini khusus untuk nabi dan rasul, maka pengilhaman itu semua dapatkan. Nabi menulis wahyu yang diterima dari Tuhan, itu tidak salah, tidak menyesatkan, karena diilhamkan. Rasul sama, menulis itu wahyu yang mereka terima dari Tuhan, tidak salah dan tidak menyesatkan, karena itu juga diilhamkan. Jadi kalau ilham itu mencakup semuanya, kalau wahyu hanya diterima oleh para nabi, para rasul. Tetapi sekaligus juga para nabi, para rasul itu juga mendapatkan ilham, sehingga tulisan mereka perihal wahyu Allah yang mereka terima itu tidak salah, tidak menyesatkan. Dan di dalam pewahyuan dan pengilhaman ini, Tuhan menggunakan seluruh keberadaan manusia, situasi dia, ya, termasuk pendidikan dia, semua dipakai, kemanusiaan dia semua dipakai. Ya, tetapi karena Roh Kudus memimpin, mengilhamkan, menginspirasikan, maka seluruh yang mereka tulis itu tidak salah, tidak menyesatkan. Dan ini merujuk kepada naskah asli Alkitab yang otograf. Ya, yang sekarang ada itu manuskrip, ya, itu adalah salinan dari yang asli. Lalu kemudian juga ada terjemahan itu ada. Ya. Nah, kalau yang otograf, naskah asli Alkitab, kita katakan tidak salah, tidak menyesatkan. Tetapi kalau salinan, mungkin ada kekeliruan. Tetapi justru karena ada banyak manuskrip, maka bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Lalu kemudian terjemahan juga sama. Bisa saja satu kata diterjemahkan secara keliru. Seperti misalnya di LAI, ada mungkin 1-2 kata tertentu yang saya tidak sepakat terjemahannya, ya. Tetapi saya bisa membandingkan dengan versi-versi lain dalam Alkitab. Ya, misalnya versi King James dalam bahasa Inggris, NIV, atau versi-versi lain, ya. Nah, mengapa begitu? Karena memang Alkitab ini diberikan untuk manusia, ya, dengan inspirasi Roh Kudus, 10 detik. lalu kemudian disalin, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk dipahami semua orang, karena Alkitab untuk semua orang, semua bahasa. Pas, cakep sekali Pendeta MM menggunakan waktunya dengan baik selama 7 menit penjelasan tentang pewahyuan dari Bible. Sekarang para penonton setia dari channel-channel yang kalian cintai, kita akan mendengarkan tanggapan serta pertanyaan dari Gurunda Zuma. Waktu siap, Gurunda, silahkan. Ya, saya langsung bertanya. Betul. Silakan. Oke, baik. Anda mengatakan lagi-lagi ilham dan wahyu, tapi Anda tidak bisa mengurai dari mana Anda mendapatkan kata yang sumbernya hanya ada dalam Al-Quran. 2 kata ini hanya ada dalam Al-Quran dan tidak ditemukan di dalam kitab manapun, kecuali kitabnya orang Kristen di Indonesia, karena latah dengan Al-Quran. Jadi ketika Anda mengurai, pengilhaman hanya diberikan kepada nabi dan rasul, tidak diberikan kepada yang lain. Tetapi ada bukan nabi, bukan rasul menerima pengilhaman, yaitu oleh Roh Kudus. Ini perkataan orang yang apa ini namanya ini? Pertanyaan saya kepada Anda,
Anda mengatakan Lukas bukan nabi. Nah, kalau Lukas bukan nabi, lalu tulisannya Anda katakan dari Roh Kudus, di mana diterangkan di dalam pengajaran Lukas, aku menuliskan dari pengilhaman Roh Kudus. Itu Lukas tuliskan di mana? Kedua, Yesus itu Anda imani adalah firman yang menjadi manusia dan kelak kemudian menjadi manusia selama-lamanya, kekal. Tidak akan mati. Continue dia sebagai manusia. Ini sang firman telah datang ke atas muka bumi. Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Lukas? Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Markus? Kenapa? Sementara Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah sang firman yang mengatakan dirinya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Itu posisi Yesus. Dan kita tidak menemukan kitabnya sampai hari ini. Kita tidak menemukan pengajaran Yesus sampai hari ini. Tapi Lukas, dengan ketebalan 1 jengkal buku, itu berkata-kata entah dari siapa. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi Lukas berkata-kata entah dari mana. Kalau Anda mengatakan itu dari Roh Kudus, bagaimana sistematikanya? Bagaimana cara pewahyuannya? Kalau dia melakukan penyelidikan, berarti yang Anda maksud Roh Kudus ini adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada Lukas. Ingat, Lukas mengakui menuliskan kitabnya berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan berarti melibatkan banyak orang. Orang-orang ini sebagai sumber, Anda katakan Roh Kudus atau apa? Silakan Anda urai. Pertanyaan saya yang selanjutnya, mudah-mudahan Anda bisa, di dalam kitab Anda diterangkan Wahyu 1 nomor 1 yang bukan Wahyu, tapi adalah Apokalips. Di situ diterangkan bahwa inilah Wahyu Yesus Kristus yang difirmankan, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Catat. Kedua, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai orang yang doktor teologi, tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Bapa yang ada di langit. Silakan. Sudah selesai? Masih Ya. ada 1,5 menit, Gurunda. Oke, jadi saya urai lagi. Yesus dikatakan oleh pengarang kitab Anda di dalam kitab Apokalips, ya, yang kemudian diganti menjadi Wahyu biar seakan-akan kayak Al-Quran. Itu mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya agar Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya Bapa. Nah, kalau Yesus di dalam menerima wahyu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lalu kemudian dia berkata hanya berdasarkan terhadap apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Begitu juga tentang Roh Kudus yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bahwa ketika Roh Penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dia berkata dari apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Yesus dan Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lukas menuliskan hasil penyelidikan. Dari mana dia mendapatkan hasil penyelidikan tersebut? Itu yang pertama. Kedua, mana wahyu yang Yesus pertama kali terima? Seperti di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tunjukkan kepada saya sekarang yang mana wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya. Demikian. Silakan. Iya, waktu dicukupkan saja, dan dari bantahan dan juga serangan Gurunda kepada Pendeta MYM, kita mendapatkan 3 pertanyaan. Pendeta MYM mau disimak ya. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, aku lupa Gurunda apa ya yang kedua ya? Dua aja nanti. Oke, kalau begitu. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, tunjukkan wahyu pertama dari Bapa kepada Yesus. Pendeta MYM bisa ditangkap pertanyaannya? Ya. Oke, kalau begitu silahkan menjawab waktu berjalan ketika Pendeta MYM berbicara. Silahkan. Ya, seperti biasa lah ya, Suma itu tidak memahami argumentasi lalu kemudian menyerang Kristen dengan
pemikiran dia sendiri tentang Kristen. Dia membuat karikatur begitu. Pengertian wahyu dan ilham saja tadi saya sudah jelaskan, dan Anda tidak bisa menggunakan perspektif Islam Anda untuk kemudian menyerang Kristen perihal wahyu dan ilham, karena Kristen mempunyai pengertian sendiri. Ya, saya mungkin bahas ini dulu ya. Apa istilahnya katanya? Prinsip Alkitab itu terjemahan. Maka istilah wahyu itu dapat dari bahasa Arab, tidak masalah ya. Tapi dalam bahasa aslinya wahyu itu ada banyak istilah ya. Di dalam bahasa Ibrani ada istilah galah, ada istilah ra'a, ada istilah yada ya. Lalu kemudian ada dalam bahasa Yunani itu epipanein, ya, empanisein, glorizein, gilon, dan lain sebagainya. Termasuk apokaluptein, ya seperti itu. Itu istilah pewahyuan yang ada di dalam Alkitab. Yang maknanya adalah membuka penutup sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Ini cara Tuhan menjelaskan kepada para nabi dan para rasul. Lalu istilah ilham itu ada istilah di dalam misalnya 2 Timotius 3 ayat 16 ya, theopneustos di sana. Ada istilah theopneustos, Allah menghembuskan keluar firman-Nya. Dari sana istilah ilham itu didefinisikan bahwa Tuhan yang memberikan firman itu menjaga firman-Nya sehingga dicatat dengan begitu teliti, begitu baik, dan tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Lalu sekarang mengenai Lukas, ya, bagaimana, di mana Lukas berbicara seperti itu, ya, melihat Alkitab tidak dengan, ya, melihat pewahyuan dan pengilhaman Alkitab tidak dengan cara bahwa di dalam kitab itu sendiri ada klaim. Ini mirip pertanyaan kemarin ya, di mana Yesus mengklaim itu di bahwa dia adalah Allah. Itu saya sudah bantah dan Suma tidak bisa jawab itu. Ya. Nah, begini ya. Mengapa satu kitab itu adalah kitab yang diilhamkan? Kitab yang diwahyukan dan diilhamkan. Karena kitab-kitab itu ditulis dan ketika mereka ditulis dipakai oleh gereja mula-mula dan diakui otoritasnya. Kedua, doktrin-doktrin yang di dalamnya itu bersesuaian, tidak berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Doktrin-doktrin tentang Allah, tentang Kristus, tentang penciptaan, penebusan dosa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga bahwa kitab-kitab itu ditulis oleh para nabi atau para rasul dan orang-orang yang berada di bawah otoritas rasul tertentu. Misalnya Lukas, walaupun dia bukan rasul, tapi dia berada di bawah wibawa Rasul Paulus. Dia pernah mengikuti perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Ya. Nah, karena prinsip-prinsip ini ya dilihat, ya doktrinnya sama, beres. Ya. Lalu yang menulis para rasul, para nabi, dan orang-orang yang berada di bawah wibawa otoritas para rasul, para nabi. Lalu kemudian juga diterima oleh gereja mula-mula dan dipakai itu sebagai standar di dalam seluruh pengajaran mereka. Dengan demikian, ini tentulah Tuhan yang mengilhamkan, yang mewahyukan kebenaran-kebenaran semacam ini. Tanpa harus dalam kitab-kitab itu ada klaim bahwa mereka sudah menerima, mereka sudah mendapat ilham dan lain sebagainya. Klaim-klaim seperti itu saya kira tidak terlalu urgent, ya. Misalnya kalau Nabi Anda mengklaim menerima itu, ya perlu juga ditanyakan saksinya mana, saksinya siapa, dia menulis dengan siapa, ya. Nah kalau di Kristen melihat kesulitan semacam itu karena urusannya ini Tuhan dan penulis, maka tidak perlu membuat klaim-klaim. Ya, yang jelas kitab-kitab itu sendiri menunjukkan dirinya mempunyai wibawa ilahi. Itu yang sangat-sangat penting. Ketimbang mengklaim-klaim dapat dari wahyu Tuhan, dapat dari ini, dapat dari ini. Pertanyaan berikut nanti saksinya mana? Rumit kan? Kalau saya tanyakan Nabi Anda menulis itu mendapat wahyu, ilham itu saksinya siapa? Begitu. Kan rumit juga Anda menjawab, ya. Nah, Alkitab tidak mementingkan hal-hal yang tidak urgent seperti itu. Dan lebih mementingkan bahwa kitab-kitab itu sendiri menyatakan otoritas ilahi. Iya, thank you.
kitab-kitab itu menyatakan otoritas ilahi. Kalimat tersebut mengakhiri waktu dan juga penjelasan dari pendeta MYM terhadap pertanyaan Gurunda Zuma. Kita berikan lagi kepada Gurunda untuk memberikan tanggapan berikutnya. Silakan Gurunda, waktu berjalan waktu berjalan ketika Gurunda berbicara. Wow, keren sekali. Ternyata penulis dikatakan menerima ilham dari Tuhan dikarenakan tulisan mereka dipakai oleh gereja. Wah, mantap. Lalu Bapak sebagai orang yang katanya ada 3 alasan tadi. Maaf, saya potong. Ada 3 alasan tadi, jangan hanya 1. Anda hafal semua? Maaf. Dan nanti untuk apa? Untuk menyangga argumen Gurunda di waktunya pendeta. Saya belum sampai, nggak mungkin langsung ketiganya saya katakan, Bapak. Sabar. Ya. Lanjut lagi, silakan timer jalankan. Lulus S3 teolog, apokalips itu adalah membuka penutup cadar. Sementara ilham, wahyu adalah bisikan dari langit, dari Allah melalui perantaraan para malaikat kepada penulis. Harus Anda bedakan itu. Oleh karena itulah kemudian ketika saya tanya, siapa, dari mana sumbernya? Anda mengatakan prosesnya ilham itu ditulis dan dipakai gereja. Tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Nanti kita buktikan, Pak. Kekacauan demi kekacauan yang ditorehkan dalam kitab Anda. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak urgen, kata Anda. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah firman Tuhan, sementara asal-usulnya Anda nggak tahu? Hanya karena dasar dipakai oleh gereja pada awal mula. Oh, ini pasti ilham Tuhan. Gimana Anda bisa memahami sebuah pernyataan bahwa ini adalah firman Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan, sementara Anda tidak punya ilmu untuk sampai ke sana? Ada pemberitaan, tapi tidak tahu dari mana asal-usulnya. Kalau kami tadi saya mengurai Al-Quran dari Rasulullah, sampai kepada sahabat, sahabat kepada murid, murid kepada tabi-tabin, sampai seterusnya. Nah, Lukas terima dari mana ini? Tulisannya ini dapat dari mana? Setebal itu tulisannya dari mana? Sementara Yesus sendiri, yang adalah sang firman, kata dia, kata teman Kristen, itu tidak berkata-kata, sangat berhati-hati dia menyampaikan sesuatu kepada Bani Israel. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri sesuai yang diperintah, kecuali yang diperintahkan untuk aku katakan. Lukas dasarnya apa mengatakan itu firman Tuhan? Teman Kristen mengatakan itu firman Tuhan, dasarnya apa? Sedangkan nyampai kepada Yesus saja tidak. Sampai kepada Yesus saja tidak. Oleh karena itulah kemudian, kalau ada sampai kepada Yesus, tolong tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Karena menurut penulis Pulau Patmos di dalam kitab Apokalips yang kemudian dibungkus dengan kata wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Dia untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, sebagai orang yang tidak mau dibodoh-bodohin, meskipun saya tahu nanti habis ini pasti Anda akan monolog, goblok-goblokin saya. Tunjukkan kepada saya, mana wahyu pertama yang Yesus terima. Apakah wahyu pertama yang Yesus terima ini sampai kepada Lukas, sampai kepada Markus, sampai kepada Yohanes, sampai kepada Matius, sampai kepada Paulus? Atau jangan-jangan benar yang diterangkan Al-Quran sesuai dengan pertanyaan tadi, surah An-Nisa ayat 136, bahwa Torah itu sudah dihancurin terlebih dahulu. Jadi kayak mana lagi kita mau menerangkan? Kalau Al-Quran berbicara ilham, Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalil ada, bos. Fa'alhamaha. Dan Allah kepada dia diilhamkan kepadanya jalan kebenaran, jalan kesesatan, jalan ketakwaan. Dalil ada. Pijakan Islam berbicara ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda berbicara ilham dari tadi. Anda seorang master, Anda seorang dokter, tapi mengurai kata ilham, Anda tidak mampu.
Kasihan. Berbicara mengenai wahyu, Anda tidak mampu menguraikan. Lantas apa Anda yang nantang saya berdialog? Apa ilmunya? Pijakannya apa? Nggak ada sama sekali. Tolong jawab saya. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu mana? Disampaikan kepada siapa? Sehingga kitabnya sekarang Anda tenteng untuk ajarkan orang. Inilah wahyu dari Tuhan. Inilah roh dari Tuhan. Tapi ternyata yang dikatakan roh Tuhan sampai ke Yesus aja kagak, apalagi kepada Allah Bapa. Demikian. Terima kasih Gurunda. Waktu sangat penuh dan padat diberikan bantahan keras kepada pendeta MYM dari penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan dari pemaparan pendeta MYM berikutnya. Pertanyaan masih sama pendeta ya. Tunjukkan wahyu pertama dari Bapa kepada Yesus. Silahkan. Ada banyak pertanyaan tadi, itu saya jawab semuanya. Jadi gini, itu dia memuntahkan, Ustaz Sumani memuntahkan ketidakmengertiannya terhadap iman Kristen, terhadap penjelasan saya. Dia pakai istilah ilham dari pengertian Islam Anda. Salah Anda, ngawur Anda itu. Ya. Istilah ilham itu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris inspiration dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ilham. Itu pengertiannya. Theopneustos tadi. Allah menghembuskan firman-Nya, sebul firman-Nya. Lalu istilah wahyu, apokaliptein misalnya, apokalipsis, apokaliptein. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu revelation dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu wahyu. Dan kalau begitu Anda tidak memahami istilah ilham dan wahyu dari pengertian Islam Arab Anda. Kenapa Anda harus membawa istilah apokaliptein sama istilah theopneustos tadi itu, bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya ke dalam agama Islam Anda. Ini ngawur sekali Anda itu, bersuara berapi-api tapi tidak ada isinya, ya. Nah, baik, sekarang itu mengenai istilah ya. Jadi tidak relevan ya. Lalu sekarang dikatakan tadi juga disinggung Injil Lukas ya. Ya, tidak jelas itu di mana Lukas ya. Dan saya sudah memberikan indikator itu 3 tadi. Kenapa dilihat sebagai berwibawa ilahi? Karena diterima secara aklamasi oleh gereja-gereja waktu itu, ditulis oleh para rasul atau para nabi, atau orang yang berada di bawah otoritas para nabi dan rasul, dan juga timernya mana ini ya, timernya harus munculkan. Timer pause. Pause dulu, munculkan. Saya tidak mau kalau tidak ada timer. Timer tolong di apa namanya, di pin, resend. Siap. Ini yang resend tolong ya, jangan ini ya. Biarkan ini aja, biarkan timer aja dulu. Ya, silahkan pendeta MYM dilanjut. Ya, yang ketiga bahwa tulisan-tulisan itu doktrinnya bersesuaian ya satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi penanda sehingga gereja hanya melihat tanda-tanda itu dalam kitab itu dan menyatakan mereka mempunyai wibawa ilahi ya. Nah, tentu saja hal ini tidak sama dengan klaim Islam. Ya, kalau saya mengejar Suma misalnya dalam klaim Islam bahwa Nabi Anda itu menerima wahyu Allah dari Jibril begitu ya. Nah, saksi Nabi Anda siapa? Lalu kemudian menulis. Kalau tidak ada saksi siapa? Saksi malaikat siapa? Nama-namanya siapa? Ya, kalau hanya mengaku klaim timer pause. Wahyu. Timer pause. Ya. Sebentar pendeta MYM. Seperti yang kita sepakati, kita tidak akan komparasi ya. Kita tidak komparasi ke belakang karena pihak Muslim pun tidak mengkomparasi ketika menjelaskan Al-Quran. Silakan dilanjut. Tadi ada komparasi dari awal. Enggak ada. Ada. Dari pihak Muslim enggak ada. Ada tadi. Enggak ada. Ada, nanti coba teliti lagi. Ya baik, ya. Saya lanjut ya. Jadi kalau saya tanya Anda pun akan keteteran ya. Itu masalah klaim. Maka saya melihat klaim tidak penting. Yang penting bagaimana kitab itu menghadirkan wibawa ilahi di dalam dirinya sendiri, maka itu sangat-sangat menentukan. Sama juga Tuhan Yesus ketika tidak mengklaim kemasana kemari seperti orang gila, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Tetapi sifatnya, naturnya menyatakan keilahiannya, di sisi lain juga menyatakan kemanusiaannya. Seperti sangat clear, dan Kristen doktrinnya ini sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam bagaimana kita melihat itu firman Allah ya, berwibawa ilahi atau tidak, bukan karena klaim-klaim itu tadi. Nah, lalu kemudian masalah Yesus ya.
Dan di dalam kitab Wahyu ini jelas Yesus itu memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes. Ya, jadi kalau Zuma secara ngawur ini lari ke sana kemari, ya, kapan dia memberikan wahyu kepada Lukas, kepada Petrus, kepada yang lain-lain, ya? Kapan itu? Ketika Yesus hidup, ketika Yesus mengajar, dia mengajar kepada mereka, mempunyai otoritas ilahi karena Yesus adalah Allah. Disitulah dia berwahyu kepada mereka, dia mengajar kepada mereka. Ya, tetapi ketika membaca wahyu ini, ya, Wahyu pasal 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Ini wahyu khusus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan apa isinya kan selanjutnya bisa dibaca. Silakan saja semua membaca wahyu-wahyu penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes untuk ditulis di sana. Jelas sekali. Jadi ketika ditanyakan, kapan Yesus memberikan wahyu ini kepada Lukas, kepada macam-macam begitu, ya. Wahyu ini diberikan kepada Yohanes khusus, ayat ini menyatakan demikian. Tetapi kapan yang lain dapat? Para murid sudah mendapatkannya ketika mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia mengajar di hadapan mereka, dia memberikan wahyunya kepada mereka. Dan mereka mendengarkan itu dengan teliti, dan nantinya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan klaimnya adalah apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Apa yang mereka sampaikan itu adalah sungguh benar adanya. Ya, saya kira sampai di sini. Iya, apa yang mereka sampaikan sungguh benar adanya, Gurunda. Silahkan langsung ditanggapi saja. Iya. Jadi saya katakan kepada Anda, Wahyu 1 nomor 1 itu jangan dipelintir dong. Ini kitab Anda seorang master, dokter lagi. Jangan dipelintir dalilnya. Ini sudah bahasa Indonesia, dipelintir lagi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Bukan kepada Yohanes, Pak. Kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada Yesus. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi segera. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, itu baru kemudian Yesus menyatakan kepada Yohanes. Tapi awalnya, wahyu Yesus Kristus itu dikaruniakan Allah kepadanya. Itu Yesus itu yang menerima wahyu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan, itu adalah Yohanes. Oke. Tapi di dalam Yohanes 12:49 jelas di sana Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8 dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Bapak membantah Wahyu 1 nomor 1, silakan Anda tunjukkan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah itu yang mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus menerima firman, kan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku katakan. Berarti Yesus menerima firman. Tunjukkan firman pertama, wahyu pertama yang Yesus terima dari Allah Bapa. Itu yang pertama. Anda nggak bisa jawab itu. Kemudian ketika Anda mengatakan, ilham firman itu adalah ini dan itu karena diterima oleh gereja. Berarti standarisasi kebenaran yang Anda maksud adalah kalau gereja terima, benar. Kalau gereja tolak, tidak benar. Sekarang saya ingin membuktikan. Dari seluruh pengarang kitab Anda. Matius di dalam bab 7 nomor 7 mengatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab-kitab para nabi. Kata Matius, itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Setelah saya bertahun-tahun menyelidiki pernyataan pengarang Matius ini, saya tidak temukan itu di Torah. Dan saya tidak temukan itu di dalam kitab para nabi. Saya temukan di mana? Saya temukannya di dalam kitab Lukas, Pak. Lukas 6 nomor 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukan di dalam kitab para nabi tertulisnya. Matius bilang kitab para nabi. Nah, sementara Bapak membantah Lukas itu bukan nabi.
Kedua, Markus. Di dalam bab 1 nomor 2, Markus 1, seperti yang ada tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Katanya di Yesaya, Pak. Setelah saya bertahun menyelidiki kitab Yesaya, saya nggak temukan perkataan Markus ini. Saya temukan di mana, Pak? Maleakhi 3 nomor 1. Ini yang Anda katakan firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Ini yang Anda katakan ilham. Ini yang katakan wahyu. Ngakunya tertulisnya di Yesaya, faktanya Zuma menemukannya di Maleakhi 3 nomor 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Wow, keren. Jadi tadi Markus, Lukas gugur, ya Pak ya. Kemudian Paulus, coba kita. Paulus mengatakan dalam di Galatia 3 nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Torah. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katanya di dalam Torah, tertulisnya di hukum Torah. Begitu saya selidiki, ternyata tidak ada dalam hukum Torah, Pak. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada, Pak, dalam Torah. Yang ada tertulisnya malah lagi-lagi di Habakuk 2 nomor 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Habakuk, Pak, bukan kalau Habakuk itu, Pak, bukan Torah, Pak. Wih, kok jadi saya ngajarin Bapak nih. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Paulus sudah kita buktikan. Markus sudah kita buktikan. Lukas sudah kita buktikan. Coba siapa lagi? Yohanes, coba. Yohanes, Pak. Yohanes. Di dalam Yohanes 10. Di dalam Yohanes 10 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah, kamu Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Ternyata bukan di Torah tertulis. Terima kasih. Malu saya, Pak. Ada tertulis. Tertulisnya, iya Pak. Tertulis siap, Bruna. Siap di. Nanti kita simpan dulu yang Yohanes. Yohanes selamat, belum dapat bahas karena waktu keburu habis. Sekarang kita dengarkan kembali ke Pendeta MEM. Tapi diingat ya, untuk Ikhwan Fillah ini adalah putaran terakhir. Lalu nanti kita masuk ke battle, kemudian partisipan dan closing statement. Silakan Pendeta MEM untuk berikan tanggapan terbaiknya. Ya, baik. Ya, saya sudah menjelaskan tadi yang firman Allah tidak bersalah, tidak menyesatkan, itu yang otograf, yang naskah aslinya. Cuma tidak paham itu. Ya, dia berbicara tentang Alkitab yang dipegang sekarang, yang itu dari manuskrip-manuskrip yang saya sudah akui tadi, saya tidak membantah bahwa dalam menerjemahkan itu bisa keliru, mungkin dalam pengutipan-pengutipan itu bisa keliru. Ini satu prinsip penting, ya. Lalu kemudian ya, mengenai Lukas dan lain sebagainya tadi, ya. Tulisan mereka itu diakui karena mempunyai wibawa rasul, di bawah bimbingan rasul. Dan di dalam perjanjian lama itu kalau ada misalnya Mordekai, itu di bawah bimbingan atau di bawah otoritas itu nabi, ya begitu ya. Nah, sekarang saya berdasarkan argumentasi ini, saya menjelaskan mengenai Alkitab ini, bagaimana dia itu diwahyukan, ya, bagaimana dia diilhamkan, dan Zuma itu menanggapi sesuai dengan perspektif Islam dia, dan dia tidak coba memahami perspektif saya lalu membantah saya dari perspektif saya. Saya tidak menemukan itu. Kalau Anda tadi seluruh argumentasi Anda itu yang saya pakai untuk melawan Anda. Anda tidak melakukan itu. Anda lari ke sana kemari saja. Ya. Lalu saya tertarik untuk membahas mengenai Yesus, ya. Ini dalam kitab Wahyu, Yesus itu terima wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia menarik lagi, ingin berdebat tentang apakah Yesus Allah atau tidak. Kalau dia mereview ulang seluruh penjelasan saya sebetulnya, sangat-sangat detail dan sangat-sangat jelas. Tapi Zuma memang ini saya rasa berat otaknya untuk memahami penjelasan orang lain dan hanya bermain-main dengan karikaturnya sendiri untuk kemudian menyerang karikaturnya sendiri. Nah, dikatakan di sini inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyunya siapa ini? Wahyu Yesus Kristus. Lalu ada kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau Anda memperhatikan baik-baik penjelasan saya
waktu kita debat minggu lalu, saya sudah mengatakan bahwa Yesus itu diutus datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia sehingga dia adalah manusia sepenuhnya, dan di dalam natur manusianya itu dia menjalankan tugas penebusan. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Tapi karena waktu itu kurang, ya kita debat waktunya sangat kurang, sehingga saya tidak detail menjelaskan. Dan saya mau jelaskan sekarang. Apakah Yesus lebih rendah dari Bapa? Karena dia diutus. Dan memang dalam kitab Wahyu ini, Yesus memberikan wahyunya sebagaimana dikaruniakan oleh Allah, yaitu Allah Bapa. Karena memang Yesus di sini sifatnya bertindak sebagai Mesias, juru selamat, pengantara antara Allah dan manusia. Nah, apakah yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus? Tidak tentu begitu. Saya kalau mengutus seseorang untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, orang yang saya utus sama manusianya dan saya. Dia manusia, saya manusia. Dia tidak lebih rendah daripada saya. Tapi dia harus setia menyuarakan apa yang saya sampaikan kepada dia. Bukan karena dia lebih rendah, tapi karena dia adalah utusan saya. Demikianlah Yesus Kristus bertindak sebagai utusan. Tetapi sebagai logos ilahi dalam kealahannya, firman Allah Bapa adalah firman Yesus sendiri. Maka dalam dalam Wahyu Yohanes ini, ketika dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus, benar bahwa itu wahyu dia sendiri, sekaligus benar bahwa wahyu itu diterima dari Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu adanya, satu hakikat, satu substansi keilahian. Firman Bapa itulah firman Yesus, itulah firman Roh Kudus. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Maka tidak ada masalah di sini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Memang itu wahyu Yesus Kristus. Karena dia dalam rangka diutus sebagai Mesias. 10 detik. Berdiri di sini yang dikatakan, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada masalah di sini. Lalu waktu saya sudah habis. Ayat-ayat tadi masih banyak. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ada waktu untuk menjelaskan. Nggak apa-apa, ini masih ada sesi battle kok. Oke. Nanti masih bisa dijelaskan di situ. Ya, silakan. Oke, Gurunda, tanggapan terakhir sebelum kita masuk ke sesi battle, berikan semangatnya Gurunda. Tafadhol. Ya. Oke. Jadi Anda sangat-sangat tidak akademisi, ya, tidak sesuai dengan titel. Anda mengatakan terjemah, itu terjemah. Nah, itulah makanya Anda saya jangan bicara terus nggak sesuai titel, itu tidak masuk dalam debat. Anda sudah melebar ya. Ini. Kalau Oke, Gurunda, untuk kali ini aku benarkan pendeta MIM. Tafadhol Gurunda, dilanjut tanpa kesana. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi Anda mengatakan naskah aslinya itu tidak salah. Tunjukkan pada saya mana naskah aslinya. Ada nggak bisa tunjukkan itu? Oh, cuma mengatakan naskah asli. Kenapa Wahyu terakhir sebagai batu sandungan untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran? Itu makanya Allah berfirman dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu memiliki disiplin ilmu yang bisa digunakan untuk mengkritisin terjemah, mengkritisin original teksnya. Anda mengatakan, kenapa kemudian terjemahan yang salah? Kalau ilham, Pak, kalau Roh Kudus yang mengilhamkan, dan itu wahyu, tidak akan salah seperti yang saya uraikan tadi. Itu tidak akan pernah salah. Katanya di Torah, tertulisnya di Maleaki. Katanya di Yesaya, tertulisnya di Mazmur. Ini wahyu, ini ilham yang Anda katakan itu. Terus sebagai orang yang terpelajar, tokoh agama, apa yang bisa Anda berikan kepada jemaat, kepada umat, untuk mencerdaskan anak bangsa ini, berdasarkan dengan apa yang Anda tahu? Jangan Anda sembunyikan. Uraikan kebenaran itu. Ya. Al-Quran diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Ketika terjemahan ini kemudian ada keliru, kembali kepada original teksnya. Makanya Al-Quran selalu disertakan. Al-Quran selalu menentang orang. Ya. Bahkan Allah mengatakan, silakan tampilkan, hadirkan orang terhebat kalian. Buktikan kalau Al-Quran itu bukan dari Allah. Kitab Anda baru segini aja, Anda sudah menampakkan sesuatu yang tidak sangat tidak akademisi. Kemudian pertanyaan saya, Pak, kalau Yesus itu menerima firman dari Allah sebagai utusan Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya mana firman Tuhan yang pertama kali diterima oleh Yesus supaya saya paham, oh ternyata
Yesus menerima firman, yang pertama itu adalah ini, kemudian disampaikan kepada ini, lalu disampaikan kepada ini. Mana Pak, mana? Layaknya Al-Quran, diterima baginda Rasul Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Sampai kepada semua sahabat, bunyinya sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqa. Mana? Yesus katanya firman. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk ia sampaikan. Tapi kok pengarang-pengarang kitab Anda kok nggak menuliskan firman yang diterima oleh Yesus? Kalau dikatakan dituliskan dari firman Yesus, firman yang mana yang pertama diterima oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Kalau Anda mau saksi, Bapak, Al-Quran diwahyukan 23 tahun kurang lebih. Disaksikan oleh para sahabat. Makanya mereka itu menghafalkan dan menuliskan. Karena mereka menyaksikan kebenaran itu. Sekarang, siapa yang saksi melihat Lukas bertemu Yesus? Siapa saksi melihat Markus ketemu Yesus? Sehingga tulisannya setebal itu dari mana? Dari pengilhaman. Dari kata ilham saja ambil dari Quran. Dari kata wahyu aja ambil dari Quran. Anda mengatakan Anda punya istilah lain. Gunakan istilah itu. Apakah kena? Kan tidak. Ilham itu adalah wahyu dari Allah. Anda gunakan ternyata catatan-catatan mereka bukan ilham dari Allah. Entah dari mana. Dari Yesus aja kagak. Apalagi dari Allah. Oleh karena itu pertanyaan saya. Anda belum jawab. Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa itu yang mana? Lalu disampaikan kepada siapa? Itu loh Pak pertanyaan saya. Sederhana. Di mana Bapak itu harusnya mempertanggungjawabkan itu. Karena Bapak adalah tokoh yang harus mencerdaskan anak bangsa. Bahwa ini adalah firman Tuhan. Tuhan kita datang dalam rupa manusia. Setelah sampai kepada dirinya manusia, dia menyampaikan firman kepada Lukas. Firman yang pertama diterima Lukas dari Tuhan manusia bernama Yesus adalah ini. Sampai Anda imani. Lawang ini nggak tahu yang mana yang diterima. Kayak mana mau dikatakan firman Tuhan? Oleh karena itulah Bapak, saya Zulkifli Mabas sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Allah. Sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Alkitab, ilham, wahyu, nabi, rasul. Karena nggak cocok, nggak sepadan dengan konsep iman Anda. Harusnya konsep yang Anda lakukan itu adalah gereja-gereja Romawi Yunani, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang makan babi itu menerima pemberitaan dari orang-orang yang tidak jelas, tidak sampai kepada nabi-nabi Israel. Itu baru betul. Tidak sampai kepada nabi-nabi Israel. Iya. Terima kasih, ini sangat seru, makin malam makin panas dan makin sini makin banyak ya argumen-argumen ikonik dari Pendeta MJM dan juga Gurunda Juma. Kita semakin dekat kepada penghabisan Ikhwani Filah. Lanjut ke sesi battle, siapkan seluruh semangat dari para narasumber ini. Kalau mau minum terlebih dahulu. Udah pada minum belum? Gurunda udah minum? Pendeta MJM udah minum? Ya, lanjut aja. Kita lanjut kalau begitu langsung ke sesi battle. 10 menit akan bergulir. Tanpa panjang lebar lagi, silahkan Pendeta dan Gurunda. Ya, okay. Ada banyak hal yang sebentar Anda tadi saya kasih waktu, saya yang bicara lebih dahulu sekarang. Ya, tadi silakan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tentu waktu sangat sedikit 10 menit, tapi saya mendengar Anda mempertanyakan, naskah aslinya mana? Naskah asli Alkitab mana? Saya bisa membalikkan pertanyaan ini kepada Anda. Naskah asli Al-Quran di mana? Jangan bilang kepada saya Al-Quran yang ada sekarang sesuai dengan aslinya. Tradisi Al-Quran itu Pak, lisan Pak. Lisan. Iya, justru tradisi Al-Quran lisan Pak. Ya, justru tradisi lisan itu sangat rentan untuk diputar balik. Tradisi nggak bisa, karena kami menghafal. Ketika ada satu salah kata, pasti akan dibenarkan oleh penghafal lainnya. Ayo, iya, sekarang tradisi Anda adalah tradisi tulisan. Tunjukkan kepada saya. Justru karena gini loh. Anda mengatakan ya tadi mempertanyakan naskah asli saya, ya naskah asli saya. Maka saya membalikan begini. Kalau memang yang paling penting Anda itu tradisi lisan, mengapa harus nulis? Anda teruskan aja dengan tradisi lisan. Lah, tapi kami dengan tulisan dan lisan. Dengan coba. Saya dulu. Justru timer pause. Justru sebentar ini timer pause. Ya.
Timer ini diulang ke 906. Begini. Sebentar, pendeta MYM ini tidak diperkenankan untuk bertanya balik ya. Karena ini posisinya pendeta MYM membela keimanan pendeta MYM gitu. Loh, justru Bukan itu. bertanya ke Al-Quran. Justru itu relevan. Gurunda nggak bertanya Nah, ke ini loh. Bible ketika kita sesi battle tadi. Silakan dijelaskan. Ini Silakan. relevan. Begini pendeta MYM, begini. Dia Kuat mempertanyakan. argumen mengenai bahwa tradisi tulisan itu lebih kuat dari lisan. Tapi jangan dibuat argumennya itu bertanya gitu loh. Loh, Dipahami ya? jelas, ini kan battle, saling bertanya dong, saling bertanya, saling menjawab dong. Ini battle. Iya, tapi jangan bertanyanya mengenai ke Al-Quran, jangan ke sana. Tadi dia mempertanyakan naskah asli saya. Justru senjata itu saya bisa balikan Ya kepada buktikan dia. aja. Jangan pertanyaan dibalikan, saya. dijawab, Dibuktikan, dijawab. Pak. Tadi Gurunda itu tidak membalikan loh ketika sesi battle. Menjawab pertanyaan bisa membalikan pertanyaan lawan itu bahwa pertanyaannya itu mustahil. Oh, itu Pertanyaan pertanyaan Iya, itu tapi Dia membalikan mampu. boleh, tapi harus menjelaskan. Ya, saya menjelaskan ini. Makanya dia Oke, kita titik beratkan di menjelaskan ya. Aku Saya akan menjelaskan diulang lagi. Timer silakan diulang di 906 bisa nggak sih? Timer. Ayo Pak. Kita sampaikan kebenaran. Ayo silakan. Ya udah 9 aja lah ya. Oke. Mohon dilanjut dan fokuskan ke sesi ini nih, pewahyuan Bible. Silahkan untuk narasumber masing-masing. Ya, jadi gini, ya. Jadi begini, dia mempertanyakan naskah asli Alkitab saya yang tidak ada. Memang kita akui tidak ada, autograf itu tidak ada. Oke. Tetapi yang saya maksud adalah itu sama halnya juga dengan Quran. Tapi dia membantah, oh kalau Quran itu tradisi lisan. Kalau betul Ya nggak apa-apa, lisan- nggak masalah. Ya, Nggak masalah. kalau- Bagi ya, kami, dengar saya bagi dulu. kami tidak ada Kalau atau tulisan tidak itu ada tidak original penting, teks, ya, nggak masalah. dengar saya dulu. Yang penting kami hafal. Kalau tidak ada Nah. kalau tulisan itu tidak penting, kenapa tidak lisan saja sampai sekarang? Kenapa perlu Nah, menulis Quran? masih lisan sampai sekarang, Sampai Lalu sekarang masih Quran yang lisan. Anda pegang, Tapi ya, lisan itu Quran yang Anda dikuatkan pegang dengan di mana? tulisan. Nah, sekarang Quran yang kitab Anda pegang Anda signifikansinya di mana? larinya ke Al-Quran. Bapak, Nah. kitab Anda tidak lisan, tidak tertulis. Di Dengar mana dulu. Anda mengatakan bahwa Dengar dulu. terjemahan yang ada di Indonesia ini adalah Quran firman Tuhan? Anda itu Loh, kok yang jadi Anda ke pegang Al-Quran, sekarang ini Pak, kok lari ke signifikansinya Al-Quran? Timer apa? pause, Ini timer kitab pause. Anda. Timer kitab pause. Anda sekarang. Gini loh. Sayang Quran itu ilmu, Anda Ini Pak. kenapa? itu. Sebentar. Afwan, Kenapa lari sebentar. ke Aku Al-Quran? mute dulu. Gurunda juga Afwan ya. Aku mute dulu. Pendeta MYM gua mute dulu juga. Maaf banget ini. Jadi gini. Ini kenapa ke Al-Quran lagi pendeta? Bible-nya diperkuat. Bukan begitu. Gini loh, saya menjelaskan. Kalau Kenapa dia lo menyerang nggak keimanan bisa nge-mute saya, gua? yang dia juga nggak bisa bertahan. Begini loh, kalau dia menyerang keimanan saya, yang dia sendiri juga bolong di sana, saya serang dia. Ya udah kan Apa sesi yang salahnya? dia Dalam sendiri debat bolong itu wajar udah itu. di awal pendeta. Itu udah di awal, udah lewat Oh, sesinya. Itu tidak disinggung tadi. Itu tidak disinggung tadi. Ya kenapa nggak disinggung ketika bertanya Itu tidak pendeta? disinggung. Kenapa nggak disinggung Saya ketika sudah ketika singgung. waktu sesi bertanyanya? Budaya lisan di Saya Al-Quran saya sudah bertanya, singgung. gini loh. Saya bertanya sesuai relevan dengan argumentasi dia. Saya Sebentar tidak gini melihat aja deh, kemana-mana. gini aja Saya- karena Oh, iya. bentar dulu. Al-Quran Gurunda, tradisi bentar pendeta lisan. bentar. Gurunda, Afwan Gurunda. Gurunda kalau misalnya dia bertanya balik ke Al-Quran, Gurunda siap menanggapi? Berarti ini sesi Al-Quran dong. Ya itu dia makanya. Tidak, gini loh. Anda menanyakan sesuatu yang Anda sendiri bolong. Artinya Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Anda pun Sampai tidak Anda bisa. harus lari ke Ya, Al-Quran. sama halnya. Anda pun tidak bisa menjawab untuk Quran. Lo Oke, gimana saya ini katakan sesi kepada siapa Anda. pendeta? Pendeta ini sesi Adinda. siapa? Adinda, 20 detik. Ya. Saya katakan kepada Anda. Boleh. Al-Quran datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW menyampaikan tradisi lisan kepada sahabatnya. Mereka menghafalkan. Dah, selesai. Tapi hafalan bisa salah. Tidak ada orang Terserah hafal sampai bisa sekarang salah ini. ataupun Kita praktek. tidak. Yang pasti seluruh sahabatnya menghafalkan. iman Dan Anda- sampai hari ini ada jutaan umat manusia yang menghafalkan Al-Quran. Mulai dari usia 5 tahun sampai usia 70 tahun. Kitab Anda. Dari Yesus ke Lukas. Ada yang budaya lisan? Yo, Tidak timer ada. play. Ada budaya tulisan? Tidak ada juga. Terus kenapa Anda mengatakan tulisan yang ada di Indonesia ini sebagai firman Tuhan? Apa dasar Anda? Silakan. Silakan. Bukan lisan, bukan tulisan dari Yesus. Juga bukan tulisan, bukan lisan dari Yesus. Bukan lisan, bukan tulisan. Lalu apa dasar Anda mengatakan yang Anda tenteng itu adalah kalamullah, firman Tuhan. Sampai-sampai namanya pun dikatakan Alkitab tanpa malu-malu. Silakan. Halo? Ke-mute mungkin. Perlukah saya bernyanyi?
budaya lisan. Rasulullah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para sahabat juga melantunkan dengan lisan itu. Ikra bismi rabbikal ladzi Maksud saya khalaq. tadi ya, Yuk. karena lisan nggak bisa disandari maka Quran Anda ditulis. Kalau lisan bisa disandari maka Anda perlu ditulis. Enggak begitu, Maka Bapak. begitu. Nah, Maka ini begini, yang Anda asli, yang membangun Al-Quran argumentasi itu apa? disebabkan karena Apa? ketidakberdayaan Anda. Anda yang tidak berdaya, Anda menanyakan yang asli mana? Saya Bapak, tanya Quran asli Anda Bapak, mana? tradisi Quran itu dengan tradisi lisan. Ya, Kami tidak butuh Ya, saya tanya sekarang. literasi yang kemudian tertulis, kami nggak butuh. Ya, Yang saya kami tanya butuhkan sekarang. adalah Saya tradisi tanya lisannya. Saya Sekarang tanya pertanyaan saya kepada Bapak, Sebentar dulu, kitab saya Anda dulu tidak tanya. lisan, tidak juga tradisi Saya tulisan, tanya Anda lalu dulu. apa dasar Sebentar, Anda mengatakan Bible Sebentar. yang tidak berasal dari sumber Yesus tanya sebagai Anda. firman Tuhan? Apa jawaban diam Anda? dulu. Diam dulu, saya tanya Anda dulu. Lisan Kenapa yang jadi asli tanya ke Anda saya? mana? Nah, lisan yang original mana? Tunjukkan kepada saya sekarang. Lisannya siapa? Lisan Quran yang mana? Tunjukkan. Yang asli, kami yang hafalkan original. hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orangnya Tunjukkan siapa? kepada saya. Ada Saya orang yang tidak mengucapkan percaya kalau- Al-Fatihah dengan Saya bacaan yang tidak berbeda. percaya Dari kalau negara Anda mana? tidak menghadirkan yang asli, yang lisannya Coba asli siapa? hadirkan kepada saya. Yang lisannya Ada asli orang siapa? melantunkan bacaan sholat Al-Fatihah berbeda tidak dengan yang saya bacakan. mempercayai. Anda terima itu dari Al-Quran yang ditulis. Yang saya maksud lisannya siapa yang Anda tiru? Ini Anda lisannya terima itu Bapak. Bapak, Anda ucapkan itu dari Al-Fatihah, Quran yang Bapak ditulis. Al-Fatihah Anda ketika terima itu dari dilantunkan, Quran yang ditulis. siapapun dia, Anda orang terima itu Jepang, dari Quran orang yang Cina, ditulis. orang Bugis, Itu orang bukan Makassar, lisan. orang No, no, Betawi, no, no, no. Itu ketika bukan dia lisan. mengatakan Jangan omong Al-Fatihah, kosong lah. maka Itu bukan mereka lisan. semuanya akan mengatakan Itu bukan lisan. Alhamdulillahi Itu bukan Rabbil lisan. Alamin. No. Anda mengutip dari Quran. Anda hafal dari Quran. Ya, Anda baca dari Quran. Maliki Anda tidak mengutip dari lisan yaumiddin. yang asli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seluruh Ya, dunia, itu Pak. Anda ambil dari Itu Quran. mendunia dari Itu Anda turun ambil temurun dari Quran yang sampai hari tertulis. ini. Pertanyaan Itu saya Anda kepada ambil dari Bapak, Quran yang Master tertulis. Teologi, Dokter No, Teolog. no. Kalau Yesus menerima firman, tidak melantunkan lisan dan tidak memerintahkan Sekarang begini. menulis, lalu kitab Semua- Anda ini apa? Semua yang Anda ucapkan tadi itu, lisan yang Anda anggap lisan itu, Anda anggap ambil dari Quran yang tertulis. Anda menipu di sini. Itu Anda Enggak anggap masalah. ambil dari Quran yang tertulis. Pertanyaan saya, waduh Anda Bapak. menipu. Anda Oke, tunjuk saya dulu. menipu enggak masalah. Kalau itu sekarang tuduhan Anda Anda tunjukkan enggak sekarang. masalah, enggak masalah. Lisan Yang yang asli itu pasti mana? seluruh No. dunia Al-Quran dihafalkan surah Al-Fatihah, surah An-Nas atau surah-surah apapun itu Iya, semuanya itu sama. diambil dari tulisan Quran. Diambil dari tulisan. hafalan, Bapak. Bukan diambil Hafalan dari dulu, lisan. Bapak. Bukan diambil Bapak, dari lisan. Bukan diambil dari Al-Quran lisan. itu tradisinya lisan. Nah. Oke? Nah, Semua sekarang itu diambil dari Quran yang nanti tertulis. dituliskan setelah para penghafal sebagian ada yang gugur di Ah. medan perang. Sekarang pertanyaan Anda saya jangan kepada menipu kitab di Anda. sini. Anda Yesus jangan menipu tidak di sini. melisankan surah-surah Paulus. Yesus tidak Loh. melisankan surah Lukas, Tidak Markus, perlu Matius, begitu. Yohanes dan semuanya. Pertanyaan begitu. saya, dari mana asalnya tulisan-tulisan mereka yang begitu tebal? Yesus Saya mengajar sudah cuma 3 menjelaskan tahun, tadi. Bapak. Bapak, Bro. Yesus mengajar cuma 3 tahun. Dari mana Lukas menerima pemberitaan Anda begitu diam dulu, tebal, jangan- Markus begitu tebal, Yohanes Anda begitu tebal, nyerocos surah-surah terus. Paulus begitu tebal. Ya, Bahkan Anda- Paulus, Rasul Anda menuliskan di dalam penjara. Dari mana dia dapat? Inspirasi Anda dari diam, mana itu? sekarang saya jawab. Tolong Anda jawab. Anda diam, sekarang saya jawab. Saya sudah Silakan. menjelaskan tadi. Mereka mendapat ilham dari Roh Kudus, mendapat wahyu dari Tuhan, dari Allah. Dari mana Itu Anda menulis. mengatakan Ya. ilham dari Roh Kudus sementara sumbernya itu adalah Yesus? Loh, Yang sang firman adalah Yesus, Pak. Yesus yang memberikan kepada mereka karena Yesus adalah Dari Allah. mana? Mana Yesus dalilnya? adalah Tunjukkan Allah. kepada saya. Loh, Yesus Tunjukkan. adalah Allah. Dia bisa memberikan Mana? Tunjukkan firman-Nya. dalilnya. Karena Di Yesus mana adalah Yesus Allah. mengatakan itu? Di mana? Jelas Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus Itu tulisan adalah Yohanes, Pak. Logos. Itu pengakuan Yohanes. adalah Yang firman. saya minta pengakuan Yesusnya mana? Loh, kok pengakuan Yesus? Lah, dia Yang sang menulis- firman. Loh, Yang mana menulis yang sang Yohanes. firman? Yohanes atau Yesus, Pak? Yang menulis Yohanes, bukan Ya, Yesus. menulis. Yohanes menulis dari Yesus, kan? Yohanes menulis berdasarkan ilham Allah yang dia dapat. Bukan Lah, dari Yesus. Masalahnya apa? Bukan Yesus dari Yesus. adalah Allah. Yesus adalah Allah. Jadi ilham itu dari Oh, Bapa, nah, dari Yesus, sekarang dari Roh tunjukkan Kudus. pada saat Yesus 3 tahun keliling di Galilea, di Ya. mana dia memerintahkan penulis-penulis ini untuk menulis. Tidak perlu memerintahkan, dia mengajar murid-murid mencatat.
Tidak perlu Oke, memerintahkan. oke, 3 tahun loh ya. 3 tahun Yesus mengajar. Oke, 3 tahun. Lalu, Pada saat lalu. 3 tahun Yesus mengajar, pernahkah Lukas ini duduk di hadapannya? Makanya dengar baik-baik penjelasan saya tadi. Lukas ini berada di bawah para rasul. Dia bertanya kepada para rasul di Yerusalem. Ya, rasulnya siapa namanya rasulnya, Pak? Ya. Rasulnya siapa namanya? Rasul-rasul di Yerusalem ya Petrus, Yohanes, Yakobus dan semua Nah, rasul. tolong tunjukkan dalilnya di mana Petrus bertemu dengan Lukas. Loh, Alkitab merasa tidak penting mencatat itu. Oh, nggak bisa, Pak. Berarti Lukas, pewartaannya itu ya, jelas, tidak Lukas. bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Pemberitaan Anda- Lukas tidak bisa dipertanggungjawabkan Ya. kalau begitu, Bapak. Anda Contoh dengar- nih, contoh Pak, saya kasih. Dengar dulu. Saya bicara, kan Anda terus nyerocos aja, minta jawaban tapi nyerocos terus. Saya tidak saya tidak jawab, nanti lalu Anda klaim-klaim diri menang. Ya, saya Bukan menang jawab. atau kalah di sini, Pak. Bukan. Ya. Ini kebenaran kita bicara, Pak. Ini Bukan kalah kebenaran. atau menang. Iya, saya benar. Alkitab saya Oke, benar. Anda benar. Anda yang menyerang. Tetapi Ya, kitab ya. Anda tidak benar karena tidak bersambung kepada Yesus. Gimana tuh? Kalau Anda mengatakan kitab saya tidak benar karena tidak bersambung kepada Yesus, karena Anda menafsir itu dengan kacamata Islam Anda, maka Anda tidak paham. Sekarang coba tunjukkan dengan tafsir Anda di mana Yesus berkata kepada Lukas. Contoh misalnya nih, saya kasih contoh nih Bapak. Di dalam pernyataan Lukas Saya 24 sudah nomor menjelaskan 44 sampai tadi. 46. Tertulis di dalam kitab Mazmur Dengar dan juga dulu. kitab-kitab para nabi. Sabar Pak, sabar. Anda Saya kasih bicara Anda. itu dari kacamata Aduh. Islam Anda. Anda bicara Ini itu saya dari bawa kacamata kitab Islam. Anda loh Pak. Saya mengatakan Bapak, tadi, saya menghargai Bapak para sebagai orang penulis Alkitab akademisi. itu menulis. Tolong dengarkan saya. Lukas Nah, mencatat, saya jawab dia dulu. mengatakan Yesus berkata bahwa benarlah apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab Mazmur dan kitab para nabi, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan Sekarang kepada gini saya loh. di kitab para nabi mana tertulis itu. Loh, di dalam kitab para nabi ada itu. Saya tidak ada Tunjukkan. waktu untuk menjelaskan di sini, ya. Aduh, Bapak kalau saya mampu Pak, nunjukkan. Misalnya Bukan di tertulis dalam- di kitab para nabi itu Pak, tapi Anda- tertulisnya di Anda kitabnya bicara terus Lukas, saja. Anda kisah para bicara terus rasul tidak 10 nomor mendengarkan. 40. Yesus Ya. telah bangkit. Yesus telah bangkit pada hari Anda ketiga. bicara terus tidak Itu ada pernah di dalam mendengarkan saya, dan kisah Anda para bicara rasul. terus waktu habis sehingga saya tidak bisa menjawab dan Anda merasa menang. Ini sesuatu Lalu penipuan di luar dalam biasa. catatan Paulus juga dikatakan 1 Korintus 19 nomor 4, Anda Paulus bicara terus, Yesus ya. telah bangkit pada hari ketiga. Ternyata Lukas Lukas. salah Anda bicara mengatakan terus, ada ya. tertulis di kitab para nabi Mesias Anda akan nyerocos bangkit terus, pada hari saya tidak ketiga. ada waktu untuk Ternyata tidak menjawab. tertulis di kitab para nabi. Tertulisnya di surah Paulus Cuma. dan surahnya Lukas. Anda Ini bicara yang Anda katakan terus, firman ya. Tuhan. Hei, Anda bicara terus dan saya tidak ada waktu untuk menjawab dan Itu Anda untuk merasa menolong menang, Anda ya. karena Anda sudah Tidak terbata-bata. Oke, perlu. silakan Anda jelaskan. Ya, gini loh. Saya diam. Gini loh, ya. Menjelaskan gimana? Tinggal 12 detik. Menjelaskan apa saya? Anda pertanyaannya begitu banyak, lalu kemudian bicara terus dan Anda merasa Saya menang. Ini tidak adalah bertanya, satu saya penipuan menjelaskan luar biasa. membantu Anda untuk Anda memahami. menipu luar biasa. Anda tidak Kalau menjawab saya pertanyaan nipu, saya. Lukas Iya, maaf untuk kedua narasumber yang kami hormati. Waktu habis dan inilah sesi battle yang telah dinikmati oleh seluruh penikmat dialog lintas agama, terutama orang-orang yang mencari kebenaran. Terima kasih telah menyaksikan untuk sesi battle. Tapi sayang seribu sayang, akhirnya kita mesti masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibuka lagi mute-nya dan digunakan waktu ini untuk kedua narasumber untuk mengambil minuman terlebih dahulu agar kerongkongan tidak terlalu kering. Kita masuk ke sesi partisipan ya, partisipan yaitu dari pihak Muslim untuk bertanya kepada narasumber kekristenan. Dan Afwan, karena seperti yang Gurunda minta yaitu satu saja, maka yang sudah pertama kali untuk meminta itu adalah Moreh Reski. Assalamualaikum Moreh, tafadhol silakan dibuka mute-nya. Untuk pendeta MYM juga silahkan bersiap-siap. Mana nih Astu Ami? Oh ini ya, sip. Loh kok mute lagi? Buka, silakan dibuka. Oke, terima kasih. Iya, thank you Moreh. Sebelum dimulai Moreh, untuk mempersingkat waktu silahkan di share screen terlebih dahulu karena tadi request untuk share screen ya. Silakan. Oke, iya, terima kasih. Tapi ini masih host disable ini. Oh, host disable ya? Sebentar. Salam alehem Bapak Pendeta Muri Walianto Matalu yang terhormat. Iya, silakan share screen. Oke, terima kasih. Tadi Tadi jangan menarik. masuk argumentasi ya agar Oke, adil. siap. Iya, udah siap Udah. Moreh? Oke, sudah kok siap. hilang, Mana Iya. hilang ini? Oh, udah mulai, boleh sekarang? Bukan, share screen-nya hilang.
Sebentar. Share screen dulu, share screen siap, datanya udah siap berarti, maka di situ narasi mulai, timer pun berjalan begitu. Oke, terima kasih. Tapi kok ini mendadak nggak bisa share screen ya, malah saya. Loh, Oh ini. Nah, oke, udah bisa. Oke, terima kasih. Sudah siap? iya, silahkan Pendeta dan juga Moreh, timer mengikuti. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta Muri Walianto Matalu. Tadi saya menyimak dengan baik ya apa yang dipaparkan oleh Pak MYM. Nah, tadi Pak MYM sedikit mengatakan bahwa di dalam autografa Alkitab itu sudah tidak ada, isinya manuskrip, salinan gitu loh. Tapi salinan tadi ada kata-kata yang kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak hilaf ya, itu di 1 jam 23 detik ya, itu mengatakan bahwa salinan yang ada itu sesuai autografa yang ada atau tulisan Bible yang aslinya. Nah, jika demikian Pak ya, saya ingin bertanya kepada Pak MYM. Ya. Sebelum bertanya saya potong sedikit ya. Sebentar Bapak, saya belum selesai berbicara Bapak. Bapak kan seorang PhD, ketika saya sedang berbicara, etikanya Bapak diam dulu. Baru Bapak ini sering menyelah-nyelah dari tadi. Ini vital, bukan itu. Ini vital ini. Oke, kalau gitu saya selesaikan dulu. Enggak, sebelum Bapak mendengarkan, sebelum Bapak menjawab, dengarkan dulu biar tahu persoalannya Bapak yang ingin saya tanya kepada Bapak. Paham, Pak? Dengar dulu, karena ini vital, maka saya jawab. Anda langsung singgung PhD saya tidak relevan itu. Ini menunjukkan Anda etikanya tidak ada. Oke, dibenarkan. Moreh, jangan dibawa ke title akademis. Silakan langsung ke konten. Mohon maaf, enggak, karena soalnya Bapak menyelah saya berbicara gitu loh itu. Ini vital. Oke. Ya. Nah, sekarang gini Pak. Jika demikian Pak, sesuai dengan statement Bapak di 1 jam 29 detik ya, 29 menit kalau saya nggak salah, ya, mengatakan bahwa salinan yang ada sesuai autografa yang ada dalam Bible yang sekarang sudah kita tidak bisa lihat lagi karena entah sudah kemana. Nah, saya ingin bertanya Pak, di sini ada 2 manuskrip yang ingin saya tunjukkan ya kepada Bapak. 2 aja dulu, nggak usah banyak-banyak, karena waktu sangat singkat. Nah, di sini ada Kodeks Sinaiticus Pak, di dalam Markus 16 ayat 8. Itu di sana berbunyi teksnya Pak. Kai exceltosai epigon opotau menemeu eikan gar autastromos kai ekstasis kai audeni auden aipan evovon togar. Bunyinya seperti itu. Nah, lalu ketika kita melihat ya, itu di Kodeks Sinaiticus yang tahun 360 Masehi, kalau saya nggak salah. Dan kalau kita lihat di dalam Textus Receptus dari tahun 1894 sampai dengan 1550, di sana berbunyi teksnya berbeda dengan yang tertulis di Sinaiticus, yaitu berbunyi kai exceltosai tachi epigon apoto menemeu eikan ger autos tromos kai ekstasis kai audeni auden eipan evovon togar. Ada tambahan kata tachi Pak di sini Pak. Nah, yang tidak kita temukan di dalam Kodeks Sinaiticus ya, di sini tidak ada karena sudah kai exceltosai langsung ke epigon, jadi tacinya hilang di sini nggak ada. Saya tidak bertanya. Ini waktu habis ya, ada panjang sekali. Yang saya tanyakan Pak, yang saya tanyakan mana yang benar-benar ditulis oleh Markus, yang pakai taci atau nggak pakai taci. Pertama itu. Kedua tadi Bapak juga menyinggung soal terjemahan. Terjemahan di mana-mana pun itu terjemahan itu sudah sah gitu. Nah, terjemahan mana yang dipakai Pak? Karena download TB Pak, Markus 16 ayat 8 itu terdiri dari 2 paragraf. Dan di dalam dengan singkat dan bla bla bla, ini tidak pernah muncul di dalam Yunani manapun. Jadi yang saya mau tanya, TB menerjemahkan yang saya blok ini dari mana? Silakan, monggo Bapak Pendeta Muri Walianto Matalu yang terhormat. Anda bicara lama sekali Anda. Saya tidak ada waktu. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa Pak. Saya nggak maksa kalau nggak bisa jawab. Bukan begitu, bukan. Waktu nggak bisa. Nanti saya ditutup, saya tidak bisa jawab. Anda sama dengan Suma tadi, banyak bicara, akhirnya saya tidak bisa respons. Ini namanya kurang ajar menurut saya. Ya, ini nggak ada etika. Ya, ini waktu sudah berkurang sekali. Izin kalau boleh minta, boleh kasih waktu 5 menit buat Pak MYM jawab pertanyaan saya. Ya, sejam juga nggak apa-apa kalau boleh. Ya, silakan kalau moderator mau. Oke. Ya. Boleh, saya memohon waktu 5 menit karena untuk Pak narasumber menyetujui dan Moe Reski juga menyetujui. Ditambah 3 menit moderator, silakan. Kok moderator, kan gua moderator. Timernya. Ini kok nggak kelihatan timernya ya? Iya, monggo. Mungkin bisa ditutup dulu Moreh, karena kita sudah menangkap pertanyaannya. Sangat lugas. Terima kasih. Terima kasih, Kores. Siap. Jadi tadi sisa berapa timer? Silakan berbicara timer. Tadi sisa berapa ya? Nggak kelihatan.
Timer, Tadi Akhi Tholib. sisa 2 menit. Sisa 2 menit. Oke, jadikan 5 menit lagi berarti. Tenang, Al-Maidah ayat 8 berlaku saat ini. Selama Kores di sini aku mencoba untuk adil. Oke, Mantap. Pendeta, 5 menit itu sudah. Silahkan. Ya, baik. Silakan Pak MIM jawabannya. Saya akan memberikan jawabannya. Jadi kalau mendengarkan penjelasan. Ini battle ya Pak MIM ya? Iya, saya jawab dulu kan, baru Anda respons ya. Iya. Jadi Silakan. kalau mendengarkan penjelasan saya secara utuh dan lengkap tadi bahwa pewahyuan Alkitab itu sifatnya bukan semacam mekanik, semacam mesin tulis, tetapi memberikan ruang bagi penulis Alkitab untuk mereka menulis ya menurut penelitian mereka ya, dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hasil tulisan mereka itu tidak. Berarti boleh ditambah. Berarti kalau gitu Alkitab boleh ditambah-tambah berarti. Saya kalau masih gitu. menjelaskan. Kan ini battle Bapak. Kalau begitu saya tanya Anda saja kalau begitu. Menurutmu, Boleh Pak, silakan. ya, menurutmu Quran Silakan, boleh ditambah-tambah enggak? Ya, Quran boleh ditambah-tambah enggak? Nggak boleh Pak. Ada yang ditambah Pak? Boleh bisa ditunjukkan teksnya Pak? Enggak. Saya jelaskan nanti. Saya tanya prinsip, Quran boleh ditambah-tambah enggak? Nggak boleh ditambah-tambah Pak. Al-Quran nggak boleh Anda, tambah-tambah. Anda tahu dari mana enggak boleh ditambah-tambah? Aslinya mana? Aslinya Quran mana? Bapak pernah melihat ada perbedaan Pak di Al-Quran atau ada yang ditambahkan di dalam Al-Quran Pak sampai satu paragraf? Bagaimana saya bisa tahu perbedaannya kalau aslinya Anda tidak bisa tunjukkan? Anda mesti tunjukkan Quran yang asli sih. Enggak kayak gitu Pak. Ini Bapak nggak ngerti pelajaran filsafat kalau kayak gini. Dalam logika filsafat, barang siapa yang menuduh maka burden proof atau beban pertanggungjawaban ada di dalam pundak Bapak. Anda menuduh saya masalah teks asli tadi. Bapak yang menuduh Al-Quran. Bapak menuduh Al-Quran, maka burden proof ada di beban pundak Bapak, Pak, bukan di pundak saya, Pak. Silakan. Saya tidak ketika menuduh. Bapak menuduh Al-Quran ada tambahan, ketika Bapak menuduh Al-Quran ada tambahan, maka burden proof atau beban pembuktian ada di pundak Bapak. Anda belajar logikal filsafat tidak, saya mau tanya. Saya tidak mengatakan Quran ada tambahan, tetapi saya mengatakan Anda barusan ngomong ada tambahan. Anda barusan mengatakan itu kata-kata bersayap. Anda tidak akan pernah terpakai kata-kata bersayap Anda kalau ketemu jumpa debatnya dengan saya, Pak. Anda tahu Quran gitu loh. ada ditambah atau tidak kalau aslinya tidak ada? Oke, Bapak tahu, saya bisa balik lagi dengan logika terbalik. Bapak tahu dari mana kalau Al-Quran ada perbedaan? Coba. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana Quran Anda ditambah atau tidak kalau aslinya tidak ada? Pembanding. Anda tidak bisa membuktikan Quran yang asli itu mana? Yang asli mana? Coba tunjukkan kepada saya. Ya kalau gitu saya juga boleh dong saya minta tunjukkan mana autograf yang asli, Pak. Karena salinan-salinan yang ada berbeda semuanya, Pak. Saya bisa tunjukkan 100 manuskrip Bible sama Bapak di hadapan Bapak semuanya berbeda, Pak. Aslinya Alkitab itu sudah tidak ada. Oke, lalu yang mendekati dengan aslinya yang mana? Lalu yang mendekati aslinya yang mana? Yang pakai kata taci atau yang pakai kata taci? Manuskrip bisa dipakai dan berarti kalau begitu bisa ditambahkan kalau begitu sesuka hati penulis dengan alasan ilham Roh Kudus berarti kalau gitu. Bahkan terjemahan sendiri bisa dimasukin dan bisa disisipkan sebanyak satu paragraf. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Quran yang asli mana yang menjadi pembanding Anda tahu itu? Nanti kalau saya balik pertanyaan yang sama nanti Bapak nangis-nangis, Pak. Nah, gitu berarti loh. Anda pun tidak bisa jawab, sama kan? Anda tidak bisa jawab. Maka gini, Islam selama ini serang-serang Kristen yang dia kalau ditanyakan pertanyaan sama. Oke, kalau gitu manuskrip mana yang berbeda? Bapak bisa tunjuk satu contoh manuskrip. Manuskrip Quran. Enggak, gini loh. Ketika saya memberikan sebuah persoalan pada Pak MYM yang terhormat ya, Pak MYM saya suguhkan kepada manuskrip yang ada. Sekarang Pak MYM mempersoalkan hal yang persoalan balik. Iya, Pak MYM mempersoalkan hal yang sama, tapi tidak mampu menunjukkan manuskrip Al-Quran satu pun di hadapan saya. Itu namanya tidak akademis. Makanya saya bingung gitu loh. Ini sebenarnya Pak MYM ini seorang akademisi atau bukan gitu loh. Ketika Bapak berbicara tentang tekstual atau tentang manuskrip, maka Bapak harus menunjukkan buktinya dulu. Ketika saya mempersoalkan persoalan teks, saya tunjukkan dua manuskrip yang berbeda di dalam Bible. Sekarang Bapak satupun tidak mampu menunjukkan salinan Al-Quran sama saya untuk komparatif. Katanya gitu semua tadi lisan. Lisan yang asli itu mana? Lisan yang asli itu mana? Tunjukkan. Makanya Bapak, tulisan saja salah Pak di kitab Bapak, Pak. Saya bisa tunjukkan ribuan teks yang isinya berbeda pada Bapak MYM. Anda tidak bisa menunjukkan gitu loh. Quran yang asli.
Sehingga Quran yang sekarang ditambah atau tidak Anda tahu apa? Lucu Bapak MYM ini cuma bisa ngotot-ngototan. Anda yang lucu, Anda cuma Anda lucu semua. 5 tahun dagang daun di Belanda kayaknya, bukan ambil PhD. Anda tidak dapat menunjukkan Quran yang asli, dari mana tahunya Anda bahwa Quran Kalau Anda bisa menunjukkan yang palsu, Pak? Yang palsunya mana? Iya, kalau Coba, Bapak bisa mana yang palsu? coba manuskripnya yang mana? Tunjukin manuskrip. Tunjukin manuskrip. Enggak. Tunjukin manuskrip Al-Quran yang ada dan berbeda mana, Pak? Coba Bapak tunjukkan. Bapak ini. Iya, kalau saya malam kali ini, saya walaupun autograf, kitab itu nggak ada, saya bisa tunjukkan 2 Bible, Masalinan Bible yang berbeda dan Yunani dan Yunani. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, kalau Bapak mau mengatakan bahwa Al-Quran ini ada yang palsu, maka mana salinan Al-Qurannya? Tunjukkan dua sebagai sampel komparatif. Iya, terima kasih. Ini sangat sengit sekali battle kali ini ya. Dan ini bisa menjadi ibroh, juga pelajaran bagi kita yang menyimak bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku begitu. Karena begini, aku nyampein dulu sesuatu, harus ada objektivitas di sini. Dalam asas hukum itu ada namanya actori incombit, onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Moreh Reski sudah memenuhi asas tersebut. Tapi Pendeta Muryawali, maaf sekali, ketika bertanya tidak ada bukti atau prima facie atau data pertama yang ditampilkan. Ini tidak berimbang, Pendeta. Yang itu ditanyakan itu tadi, yang dia sendiri untuk Quran tidak bisa jawab juga sama. Jadi ya, gini Bapak MYM, boleh saya kasih kesempatan berbicara sedikit aja, biar nggak disela dulu Pak MYM. Karena gini, maaf More, nanti More, aku akan berikan waktu klarifikasi setelah topik ini beres ya, More, standby di sini. Terima kasih, saya cukup sabar kalau saya. Jadi gini loh, Anda orang-orang Islam kira selama sebentar Pendeta MYM, maaf, jangan dibahas lagi. Sesi battle-nya sudah habis. More Reski aku tahan, Pendeta MYM aku tahan untuk topik yang tadi. Sekarang kita masuk ke closing statement untuk Gurunda dan juga Pendeta. Jadi sekarang kita kembali ke masing-masing narasumber. Yang untuk yang tadi ditinggalkan saja karena yang namanya juga dialog. Oke, kalau begitu aku akan buka untuk para narasumber, yaitu Gurunda Zuma dan Pendeta MYM. Kita masuk ke closing statement. Sesi yang paling aku sedihkan setiap ada dialog yang seru begini. Silakan dimulai dari Pendeta MYM karena tadi Gurunda yang memulai opening statement di awal. Pendeta MYM, mari disimpulkan antara pewahyuan Biblos dan Al-Quran. Silakan. Mute-nya dibuka. Ya, baik. Ya, ini adil. Sebentar. Pendeta MYM, maaf. Volumenya jatuh lagi. Ya, halo, sudah? Ya, cek. Ya, coba. Bagus ya? Oke, cakep. Lanjut. Ya, baik. Ya, ini adil ya. Yang lalu juga, yang closing statement pertama Zuma dan saya yang berbicara pertama dan sekarang sama. Ya, baik. Ya. Jadi ada begitu banyak pertanyaan diarahkan ke saya tentang Alkitab, saya sementara nyerocos terus, kata orang Jawa. Ya, bicara terus sehingga saya tidak ada waktu untuk berbicara. Tadi pun mau saya menjelaskan dengan lengkap, sebetulnya diberi waktu 5 menit, tetapi saya diinterupsi sehingga saya akhirnya membalikkan pedang yang Anda arahkan ke Kristen ke Anda sendiri. Jangan kira Kristen tidak bisa menyerang. Selama ini Kristen hanya bela-bela Alkitab, kami juga bisa mempertanyakan Quran Anda. Ya. Jadi begini, pewahyuan Alkitab itu tidak sama dengan pengertian wahyu di dalam pemahaman Islam sebagaimana dijelaskan Zuma tadi. Pewahyuan Alkitab itu di mana Tuhan membukakan kebenarannya melalui tuntunan Roh Kudus, maka para nabi, para rasul itu menulis, dan karena diilhamkan, bukan ilham dalam pengertian konsep Arabnya, tetapi ilham itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, theopneustos tadi, bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya, maka seluruh tulisan dalam Alkitab ini dijaga sehingga tidak bersalah, tidak menyesatkan, itu dalam naskah aslinya. Nah, tadi dari orang yang vital dengan saya tadi, yang saya tidak tahu namanya itu ya, mempertanyakan tentang manuskrip ini berselisih, mana yang benar, begitu ya. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa dalam menyalin bisa terjadi kekeliruan, itu bisa. Salinan bisa ada yang keliru. Terjemahan bisa ada yang keliru. Ya, yang tidak keliru dan tidak bersalah itu naskah asli Alkitab, yaitu yang otograf. Ini yang tidak dipahami Zuma dan tidak dipahami oleh orang yang betal dengan saya tadi. Nah,
Bagaimana caranya? Kalau begitu, tahu. Ini salah, ini benar. Justru keindahannya adalah bagaimana semua manuskrip itu dibandingkan. Lalu terjemahan-terjemahan yang ada dibandingkan juga. Apakah ini konsisten, berharmoni atau tidak? Dan prinsip bagaimana Alkitab ini diterjemahkan dan bagaimana manuskrip-manuskrip itu dipahami, itu prinsip membandingkan, prinsip menyesuaikan, dan prinsip melihat harmoninya. Dan selama dibandingkan tidak ada dalam doktrin-doktrin yang paling utama, itu tidak ada perselisihan apapun tentang Kristus yang adalah Allah, tentang Alkitab yang adalah firman Allah, tentang Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah Tritunggal, tentang keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Misalnya malam ini, semua orang yang malam ini mendengarkan saya percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat, bukan mudah-mudahan. Semua doktrin yang paling penting ini tidak ada pertentangan apa-apa. Di dalam manuskrip ada selisih kata, kita akui ada mungkin keliru-keliru satu kata, dua kata dalam menyalin, ada keliru-keliru dalam terjemahan, ada, kita akui itu. Tetapi selama semua bersesuaian, kita terima itu. Sudah sesuai dengan yang otograf, walaupun kita tidak lihat yang otograf. Kenapa? Berdasarkan kepercayaan bahwa Allah yang berfirman, yang tadinya ada otograf dan tidak ada lagi. Allah itu yang berdaulat, tidak mengadakan lagi yang otograf, dan yang berdaulat dalam setiap salinan manuskrip, dan berdaulat dalam setiap terjemahan-terjemahan yang ada. Sehingga tetap kita terima Alkitab yang kami pegang sekarang ini, walaupun ini terjemahan, tetaplah ini adalah firman Allah yang berotoritas atas kehidupan Kristen. Nah, kalau di Islam mempertahankan ini asli. Catatan yang asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Zuma berkata tadi itu tradisi lisan yang asli mana? Dari siapa? Coba buktikan. Mana lisan yang asli? Justru karena lisan itu tidak bisa dipercaya, maka dicatat. Nah, kalau begitu yang asli mana? Catatan Quran yang paling pertama, yang paling asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Sehingga kalau Anda mengatakan ini asli, tidak ada tambahan. Tahu dari mana kalau tidak ada pembanding yang asli? Tahu dari mana itu? Anda juga tidak bisa jawab ini. Anda kebelingan, Anda kesulitan ini. Maka senjata yang Anda arahkan ke Kristen, kami arahkan ke Anda, dan Anda juga bingung dan tidak bisa jawab. Terima kasih dan waktu habis, keras sekali closing statement dari pendeta MYM ini. Cukup kita nikmati seluruh kalimat-kalimat yang dilontarkan. Dan sekarang waktunya kita mendengar closing statement dari Muslim, Gurunda yang kita cintai, Gurunda Zuma. Tafadol, waktu berjalan ketika Gurunda mulai bernarasi. Silahkan. Berapa menit, Dek? 5 menit, Gurunda. Oh, 5 padatkan, menit. tajamkan, mematikan. Oke, jadi saya tidak perlu merasa di hadapan anak TK ya. Jadi gini, saya mengatakan bahwa kalau ada yang percaya kepada Yesus 100% pasti sudah menjadi mu'alaf. Karena kalau Yesus itu di dalam cerita-cerita yang dituliskan kemudian oleh kitab Kisah Para Rasul menerangkan bahwa Yesus itu menuturkan pengajaran dengan menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kitab original teks yang mereka punya hanya menggunakan bahasa Yunani. Berarti pengajaran ini sudah menyalahi daripada konsep kebenaran secara akademisi. Nah, kemudian untuk orang-orang yang berakal gitu ya, Al-Quran itu mungkin disampaikan secara budaya lisan. Budaya lisannya itu selama 23 tahun, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin, dilantunkan semua oleh para sahabat dan tidak ada kiamat di situ. Sahabat memiliki anak, memiliki murid juga melantunkan hal yang sama. Keturunannya melantunkan hal yang sama sampai kepada hari ini. Berarti Al-Quran dikatakan mana aslinya? Ini aslinya. Yang Anda dengarkan setiap saat, itulah aslinya Al-Quran. Dan kalau Anda mengatakan itu bukan asli, tunjukkan mana yang palsu. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran dan keistimewaan umat Islam. Karena kitab sucinya satu-satunya adalah mujizat yang masih ada di atas muka bumi ini. Musa punya mujizat, tapi tinggal cerita. Abraham punya mujizat, tapi tinggal cerita.
Yesus punya sekarung mujizat, tapi tinggal cerita. Itu pun cerita dari Yunani nyebrang ke Indonesia. Tapi Al-Quran, alhamdulillah, sampai hari ini mujizat yang diberikan kepada para nabi yang masih tersisa di tahun 2022 tinggal miliknya umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau yang lain, kitab sucinya, ya kita lihat tadi bagaimana ceritanya, dikatakan ilham, dikatakan wahyu, tapi ternyata tidak sampai kepada kaidah bahasa. Yang ada adalah dikatakan itu Roh Kudus karena dipakai oleh gereja. Karena tidak kontradiksi, karena tidak ada pertentangan. Begitu ditunjukkan, Lukas mengatakan tertulisnya di Torah. Ternyata di Torah tidak tertulis, tertulisnya di Mazmur. Markus mengatakan tertulisnya di Yesaya. Ternyata diselidiki Yesaya, tidak tertulis. Ternyata tertulisnya di Meliaki. Ini bukan masalah bahasa, ini masalah konsep tatanan kebenaran yang termaktub di dalamnya. Pembodohan, ya, kebohongan. Tertulisnya di Yesaya. Orang belajar, mana kitab Yesaya? Coba kata-kata. Tidak ada di Yesaya. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Kalau yang dikatakan firman Tuhan itu begini. Contoh nih ya. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. Fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaghlibun. Fi bidai sinina. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu firman Allah. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat. Ternyata ketika diceritakan oleh Rasul Muhammad SAW melalui permenteraan malaikat Jibril diterangkan bahwa orang-orang Roma yang bertikai dengan Persia saling berperang. Romawi adalah bangsa mayoritas Nasrani dan mempunyai kitab suci yang mereka anggap suci. Sedangkan Persia beragama Majusi yang menyembah api dan berhala. Ketika tersiar berita bangsa Romawi akan dikalahkan dengan bangsa Persia, maka kaum musyrikin Mekah menyambutnya dengan gembira ria. Karena sebagai sesama bangsa musyrikin, mereka berpihak kepada musyrikin Persia. Sebaliknya, kaum muslimin berduka dengan sangat mendalam. Kemudian Allah menurunkan surah Ar-Rum bahwa Roma akan dimenangkan oleh Allah. Apa yang terjadi kemudian? Subhanallah, Roma betul-betul dimenangkan. Ini baru wahyu Allah yang benar. Itu baru ilham yang betul, tidak mengada-ngada. Tapi kalau yang kemudian dikatakan firman Tuhan di dalam Ulangan 18 di dalam kita ambil contoh di Kejadian 21 nomor 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hai anak hal anak dan budakmu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya, sebab yang dikatakan keturunanmu adalah yang berasal di Ishak saja. Tapi ternyata di 1 Tawarik 1 nomor 28 Ismail disebut sebagai keturunan anak Abraham. 10 detik. Lalu kemudian di dalam Kejadian 35 nomor 10 firman Allah kepada namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, ya, tetapi melainkan Israel. Kau tidak disebut lagi dengan nama Yakub, tapi Israel. Tetapi ternyata Kejadian 32 nomor 8 masih juga dipanggil dengan sebutan Yakub. Terima kasih Gurunda. Selamat datang di kebenaran, kawanku, dan juga asatid filah yang ada di sini. Itulah sudah pemaparan mengenai pewahyuan Al-Quran dan Bible dari masing-masing narasumber yang aku rasa cukup merepresentasikan wajah kekristenan dan Islam, yaitu Gurunda Zuma dan juga Pendeta Muryowali. Aku ucapkan terima kasih untuk segala kontribusi argumen serta bantahan-bantahan yang ada, dan jika ada kesalahan-kesalahan dalam aku untuk menegakkan keadilan bagi kedua narasumber, mohon maaf karena manusia adalah tempatnya salah. Begitu sudah ikhwani filah, dan ya jangan lupa dukung selalu channel Gurunda Zuma dan juga Uniriva, Kores Kristus, kemudian semua seluruh afiliasi dengan MMCI, channel-channel yang ada, agar dakwah kita dalam membantai syubhat dan fitnah yang datang terhadap Islam bisa tersampaikan sampai ke seluruh lapisan muslim yang paling luar. Amin, amin, Allahumma amin. Dan juga dukung channel MBM agar berita Injil keselamatan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, sampai ke seluruh dunia. Amin. Iya.
Siap, itu ya untuk kawan kekristenan juga kita sudah melihat bagaimana Pendeta Muria Wali berargumentasi. Aku tahu di komunitas kekristenan YouTube ini banyak yang gak suka dengan Pendeta MYM, tapi mungkin dengan dialognya sekarang banyak orang yang terketuk untuk wah MYM ini bisa untuk menjadi apologet kekristenan yang diandalkan. Terima kasih Pak Pendeta MYM untuk waktunya. Tapi aku ada sedikit 3 titik pesan ini Pak Pendeta. Pertama ini yang aku sayangkan karena aku ini menyaksikan selalu Pendeta MYM ya berdialog dengan Gurunda. 3 poin itu adalah, ini kan kita pertama dialog sama Gurunda itu soal Yesus itu Allah atau bukan. Itu kan dalam Bible. Harusnya yang kedua, alangkah lebih baiknya itu membahas mengenai apakah Yesus itu utusan atau tidak di dalam Al-Quran gitu. Itu harusnya. Itu Kalau kayak begini jadinya timpang gitu. Karena yang kemarin hanya membahas yang Bible saja gitu Pendeta MYM. Ini hanya sedikit saran. Begini, kalau masalah Yesus itu saya sudah menjelaskan seluruh argumentasi. Ini sajalah itu yang sering disinggung Ustadz Suma itu. Kristen nggak boleh pakai kata Allah katanya. Kalau mau silakan diatur, tapi bulan ini saya padat, kita cari waktu. Apa boleh tidak Kristen pakai kata Allah? Saya bisa memperdebatkan itu. Kalau mau Ustadz Suma. Ya. Gurunda? Gurunda. Ya, diatur nanti saja lah Pak. Ya. Iya, itu di ini Pendeta MYM. Siap. Gurunda siap ya berarti ya? Rizky juga bisa. Nantilah kita lihat ya. Kita harus memperhatikan juga dampak kejiwaan daripada anak bangsa dengan adanya dialog ini. Abangku sedikit boleh abangku siap, kayaknya. Siap, Moreh. Ini Pendeta MYM yang tadi berdialog itu Moreh Reski namanya. Dan Moreh Reski ini menguasai bahasa Ibrani dan mengenai kata Allah dalam Bible itu. Nah, ini tanggapannya. Silakan Moreh. Ya, jangan sekarang lah. Bukan maksudnya nanti Pak Pendeta, nanti bukan materinya, dialognya, bukan materinya. Iya. Ya. Nah mungkin kalau mau bahasan itu boleh Bang Juma, kayaknya biar Pak MYM nggak keteteran 2 lawan 2 kayaknya enak ya, nanti saya sama Bang Juma gitu loh, sama abangku ini. Kok bisa saya keteteran? Saya enggak keteteran. Saya enggak pernah keteteran. Iya nggak apa-apa. Biar More Reski aja lah, nggak apa-apa. Jangan saya lah. Nggak sama Bang Juma lah berdua. Gini loh, kalau Bang Juma nggak mau, ya saya minta teman saya aja hadapi Anda nanti. Nggak apa-apa. Ya kalau saya kan syukur-syukur gini Pak MYM, syukur-syukur Pak MYM bisa bawa Pak Bambang Nursena, syukur-syukur gitu loh. Jadi biar gak keteteran nanti. Ini kan tesisnya Bang Zuma yang mengatakan tidak boleh Kristen pakai Allah, itu menyerang akidah kami. Nah itu yang saya mau pertahankan. Boleh tidak Kristen mau menggunakan kata Allah? Nah kalau Bang Zuma nggak mau ya tidak apa-apa. Anda nanti. Saya sudah membantai itu Pak. Saya katakan Kristen boleh menggunakan kata Allah boleh, tapi jangan mengatakan Allah punya anak, Allah jadi manusia, nggak boleh Pak. Karena yang menjadi manusia itu Theos. Sudah saya jawab. Gitu, kita nggak usah lagi buka debat baru sekarang. Kita tutup saja mending ya. Jadi nanti saudara siapa namanya tadi ini, saya akan carikan. Saya akan carikan orang bilang ini karena di Yunani tidak ada kata Allah gitu. Ya, kalau sama Bapak emang kenapa Pak? Bapak nggak mau ngadepin saya? Bukan gitu, saya kan mau nantang tesisnya Bang Zuma. Jadi dia nggak mau. Nah, insya Allah argumentasi Gurunda ini argumentasinya kaum muslimin. Jadi semua akan sama. Pasti sama itu. Bukan masalah itu. Ini ada riwayat perdebatan yang saya mau sambung terus ya. Jadi Anda silakan cari lawan baru aja, enggak apa-apa. Ya udah gini Pendeta MYM, aku kasih solusi. Kalau begitu, Pendeta MYM nanti sama Gurunda insya Allah bulan depan ya, seperti yang diinginkan. Nah, tolong kasih temennya satu untuk melawan Reski. Saya lihat jadwal saya dulu, jangan nanti ada padat sekali saya bulan ini, bulan depan. Nanti iya nggak apa-apa. Kan nanti kita ada terus kok. Kan bisa kontak-kontak nanti. Ya Pak. Nah, yang aku minta sekarang karena Pendeta MYM dengan Moeh Reski nggak bisa karena padat jadwalnya, tolong dikontakkan temannya ya untuk melawan Moeh Reski mengenai kata Allah ini. Ya. Albert Rumampuk mungkin yang moderator kemarin itu juga aku lihat argumentasinya bagus tuh. Kalau Albert Rumampuk Anda saja, lawan Anda saja. Tadi aja Bang Suma keteteran lawan Bang Albert itu. Saya lihat itu Bang Albert. Wah, nanti tolonglah lihatlah besok narasinya. Enggak, Albert Rumampuk bisa bahasa Ibrani? Ya. Itu pertanyaan dari perspektif Islam. Nah, itu dia kan ya, Makanya gini, enggak nyambung karena Anda bukan ini kita melebar Pak Pendeta. Aku minta temennya Pak Pendeta MYM satu untuk melawan Moeh Reski.
Ya, nanti Ya, saya siap. usahakan. Itu aja paling ya. Ya, kita tutup aja lah, sudah malam ini. Ini udah ditutup kok. Terima kasih Pendeta Oke. MIM untuk Ya, waktunya. Pak Pendeta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang Ya, berkenan. terima kasih Bang Ya, Suma. Nanti kalau ya, di Makassar sama-sama. kita bisa ketemu Baik, Pak. makan coto Makassar bersama. Iya, baik. Saya janji Bapak akan saya layani kalau ke sini, Pak. Baik. Ya, baik, Silakan. terima kasih. Selamat malam. Ya, Malam juga, jangan lupa minum Selamat air malam. putih. Ya. Lawan saya saja yang S0. Iya, nanti dulu. Ya, Ivani Villa, aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu ini semua. Oke deh, untuk di channel Gurunda Zuma dan juga di Kores Kristus, di Triun Star Comment Center, di Unik Rifa Mau TV dan seluruh channel Islam yang menyaksikan dialog akbar malam ini, semoga manfaat apa yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan dari moderator dan juga penyelenggaraan dialog kali ini, itu datang dari aku pribadi. Tapi kalau kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa karena Gurunda adalah Ketua Umum dari MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, Tafado silakan cek deskripsi di Unik Rifa, di Gurunda Zuma dan di Akuk untuk memberikan kontribusi infak sebagian hartanya agar dikembalikan lagi kepada umat kaum muslimin yang membutuhkan. Sekian yang bisa aku sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Zuma, mantap Bang Rizky, alhamdulillah. Iya, silahkan mute-nya dibuka semua. Ikhwani fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Bang Zuma. Acungan 10 jempol. Barakallah Gurunda kami. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat malam ini ngedengar Bang Zuma diskusi nih, mantap. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur, Kak.